Remila, sharing mom baby, kawan sejalan, sharing keluarga, Remisha, dan Rimko ID, sehingga dapat terselenggara acara kita hari ini. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan rundown acara hari ini dulu ya. Yang pertama akan ada Wardah on stage yang akan memutarkan video, kemudian pemaparan materi dari Dr. Zarafida, kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab atau diskusi, lalu penutupan. Untuk tata tertib acara sama seperti yang sudah dibagikan di grup, hanya saja saya mengingatkan untuk mic-nya tetap terus di-mute. Dimohon untuk memperhatikan mic-nya supaya nggak ada kebocoran nanti suara-suara selain dari narasumber selama acara berlangsung, supaya kita bisa menyimak materi secara seksama. Materi akan disampaikan oleh Dr. Zarafida selama 1,5 jam. Nanti 30 menit terakhir insya Allah akan ada diskusi tanya jawab. Lalu setelah diskusi dan tanya jawab akan ada door prize juga dari sponsor kita Wardah. Mudah-mudahan makin semangat ngikutin sampai akhir acara ya. Sekarang saya akan membacakan profil dari Dr. Zara supaya makin kenal dan makin sayang. Mudah-mudahan. Dr. Zarafida Zubika, Dr. Veter, Veter. Profilnya adalah sebagai seorang ibu muda dengan 1 orang anak. Kurang semangat ya? Oke, semangat. Seorang ibu muda dengan 1 anak yang juga berprofesi sebagai seorang dokter yang juga sedang belajar mendalami dan menyenangi dunia parenting, stimulasi, tumbuh kembang, dan literasi. Sosial medianya di Instagram ada @zarafida, Facebooknya Zara Zafran, kontaknya ada di email zara.naufal@gmail.com, Sleman, Yogyakarta. Profesinya beliau adalah selain seorang dokter umum, beliau juga seorang founder Simal.Indonesia, yaitu Sekolah Ibu dan Istri Milenial, co-founder dari @medislam, penulis buku antologi juga, Dokter Berkisah Cinta Tawaluka, Liku Hidup Wanita Rantau, Untukmu Kusebut Rindu, Diari Muslimah Berhijab, praktisi pendidikan anak dan pernikahan, Key of Opinion Leader di Babe, Baca Berita. Selain itu, Dr. Zarafida juga bekerja di tahun 2018 sampai 2020 di Klinik Umum dan BPJS Nala Bogor. Nah, dari 2020 sampai saat ini 2021 aktif di Larissa Aesthetic Center Yogyakarta, Virtual Medical Advisor Klik Dr. Isoman Center, dan juga di Klinik Bina Sehat Godean Yogyakarta. Nih, dalam sebuah pernikahan harus selalu dibangun cinta dan kasih yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Untuk itu kita akan belajar hari ini, insya Allah dokter akan berbagi tips bagaimana membangun dan menguatkan cinta dalam perjalanan kehidupan berkeluarga. Sebelum dimulai, kita baca doa dulu supaya acara berjalan lancar dan mendapat keridhaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Robbi zidni ilman warzuqni fahmah. Sebelum masuk ke materi, kepada Wardah kami persilakan untuk memutarkan video dan memperkenalkan produknya. Silakan. Hadirkan berjuta inspirasi. Wardah, 25 tahun, cantikmu siap hadapi dunia. Videonya sudah ya.
Insya Allah sekarang kita akan masuk kepada materi Dr. Zarafida. Dr. Zarafida sudah hadir? Halo Mbak, Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Zarafida. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah terdengar belum? Enggak kedengeran Bentar ya. suaranya. Udah belum Mbak? Udah? Halo? Tes. Sudah dokter? Sudah ya? Oke. Jelas nggak? Jelas dokter, alhamdulillah. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Manggilnya Mbak Dokter berarti ya masih muda banget. Enggak juga sih. Kelihatannya aja. Iya kelihatannya aja nggak apa-apa. Insya Allah sudah bisa kita mulai ya dok. Oke, Pak boleh. Dokter Fida, waktu dan tempat saya persilakan dokter. Bismillah, semoga dapat manfaat buat kita semua. Amin, 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 Allahumma amin. Oke, terima kasih ya Mbak Farah ya. Terima kasih juga kepada Ruby Berpikir yang sudah mengundang saya di acara webinar kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, baik. Di sini kita akan membahas materi yang berjudul membangun dan menguatkan cinta ya. Sekarang coba saya share screen dulu. Aduh, mana sih? Bentar ya, masih cari dokumennya. Box. Apa? Atau boleh dibantu di-share-kan nggak Mbak? Oh iya boleh. Kayaknya Sebentar aku ya udah dok. ini ya. Iya kita Oh, ini cek. udah ada sih, udah ada. Bentar. Sudah. Oke. Oh udah baik. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, salam kenal semuanya. Saya Zara Fida, saya seorang ibu dengan satu orang anak. Saya seorang dokter juga, menyukai dunia medis, stimulasi tumbuh kembang dan literasi, dan juga seorang penulis buku dan founder sekolah ibu dan istri milenial. Nanti bisa intip di IG saya di @zarafida atau di simal.indonesia ya. Oke, kita mulai materinya. Jadi ini ada dua bahasan ya, yaitu membangun dan menguatkan cinta. Jadi ini saya bedakan bahasannya. Kita nanti akan bahas yang membangun cinta dulu, karena kalau membangun itu kan kayak butuh modal dari awal gitu ya. Tapi kalau menguatkan itu next-nya, tahap selanjutnya. Jadi sebenarnya ini bisa banget buat teman-teman yang mungkin belum nikah ya atau baru pengantin baru gitu, baru-baru nikah juga bisa. Jadi nggak harus yang udah nikah lama gitu.
karena ini ada 2 hal bahasan yang berbeda. Yang pertama adalah membangun cinta. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya, untuk membangun cinta khususnya dalam rumah tangga ya, kita berbicara cinta yang halal ya, bukan yang di luar itu. Lalu yang pertama adalah merumuskan SOP keluarga. Jadi SOP keluarga itu maksudnya seperti apa? Nah, kita ini kan dalam satu keluarga itu juga seperti ibaratnya organisasi ya. Kalau mau organisasinya bagus, maka kita harus punya SOP gitu. Jadi pas awal banget menikah, itu memang seharusnya kita itu merumuskan SOP bersama suami kita gitu ya. Jadi pertama kita bisa menuliskan, kalau misalnya nggak mau nulis bisa juga ngomong aja gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kita takutnya kesannya terlalu serius gitu ya. Kalau misalnya kesannya terlalu serius, kita bisa banget ngomong doang, jadi nggak perlu nulis, tapi kalau lebih baik memang harus ditulis. Supaya sama-sama ingat, supaya sama-sama tahu. Yang pertama kita harus merumuskan visi misi keluarga ya. Lalu kedua, kita visi misi pengasuhan juga. Jadi misalnya nih kalau misalnya kita itu pengen keluarga kita visi misalnya ya, ingin membentuk keluarga Qurani gitu ya. Maka kita buat misinya apa aja nih. Begitu pula juga dengan visi misi pengasuhan. Kita tuh pengen anak kita seperti apa. Jadi dari awal tuh harus disamakan persepsinya karena kita kan ini berbeda ya laki-laki dan perempuan. Kita itu adalah produk dari pengasuhan orang tua kita. Kita itu background-nya berbeda, makanya kita butuh menselaraskan si visi misi ini biar bisa berjalan berdampingan gitu loh. Jadi kalau nggak dari awal dibilangin visi misinya, maka biasanya tuh pada saat di pertengahan nanti ada aja konfliknya, ada aja masalahnya karena nggak ada pegangannya gitu. Tapi kalau dari awal kita udah merumuskan, maka ke depannya insya Allah akan mudah. Lalu yang kedua adalah rencana masa depan. Jadi 5 sampai 10 tahun ke depan itu diomongin sama suami. Karena banyak banget yang terutama perempuan ya, para ibu-ibu ini, para perempuan ini ketika dia udah menikah, dia merasa mimpi-mimpinya dulu ketika dia sebelum menikah tuh kayak udah pudar gitu loh. Kayaknya udah nggak bisa bermimpi lagi, tidak bisa produktif lagi. Padahal kalau misalnya nih kita mau ngomong ke suami kita gitu, mungkin suami kita akan ngerti gitu ya. Dan ini juga misalnya suami juga punya rencana masa depan tentunya kan. Makanya kita harus tahu 5 tahun lagi rencananya dia apa. Oh mau sekolah lagi misalnya. Kalau misalnya kamu sekolah ya udah aku ngurus anak dulu di rumah gitu. Jadi gantian sekolahnya misalnya. Atau aku pengen banget punya bisnis di usiaku sekian, misalnya 3 tahun lagi atau 5 tahun. Jadi kita tuh bisa saling support, terus tahu mimpi-mimpi ke depannya itu seperti apa, rencana kita ke depan seperti apa gitu supaya tidak ada pihak yang merasa dikorbankan, karena biasanya tuh, terutama perempuan sih ya, pasti ngerasa bahwa aku udah berkorban banyak, aku udah resign dari pekerjaanku, udah ini, udah itu, gitu. Jadi supaya nggak ada yang merasa seperti itu lagi. Lalu jangan lupa juga pembagian peran suami istri ya, itu penting banget pembagian peran suami istri, karena kita hidup di, Indonesia ya, di mana selalu dikatakan bahwa laki-laki mencari nafkah dan perempuan yang ngurus rumah, ngurus anak gitu ya. Padahal kan laki-laki itu juga harusnya melakukan pekerjaan domestik itu juga nggak apa-apa loh gitu. Jadi nggak harus perempuan yang nyapu, nggak harus perempuan yang ngepel, laki-laki itu juga boleh gitu. Nggak haram ya gitu ketika laki-laki ngepel terus gengsinya atau harga dirinya tuh jadi turun. Enggak seperti itu gitu. Jadi ini kita sama-sama menikah, kita udah berumah tangga, ini ada suami dan ada istri ya, di mana
statusnya itu ya harus saling mengisi, harus saling melengkapi, harus saling membantu, bukan yang satu jadi bos, yang satu jadi bawahan. Kan kamu menikahi istrimu bukan untuk dijadikan pembantu ya. Kalau misalnya kamu menikahi istrimu, dengan tujuan seperti itu, ya cari aja ART gitu, jangan istri yang disuruh seperti itu. Karena dia itu dibesarkan oleh bapak ibunya ya, dia dibesarkan oleh bapak ibunya, dia dibayarin, dia dididik, lalu kamu ambil sebagai seorang suami dan harusnya dibahagiakan dan diperlakukan dengan baik, bukan malah, eee, jadi dia tidak lebih bahagia bersama suaminya ketimbang orang tuanya gitu. Jadi itu juga, apa ya, kita tahu bahwa di hadis dijelaskan bahwa, Rasulullah itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, orang yang paling baik terhadap istrinya. Jadi sesungguhnya istri itu harus didahulukan dulu daripada teman-teman, daripada yang lainnya gitu. Makanya penting kita harus bagi peran terutama nanti kalau udah menikah udah punya anak maksudnya, itu pasti bakal, ribet banget ya apalagi pas newborn itu benar-benar butuh nyusuin, bisa nyusuin sampai begadang gitu ya, terus paginya kasihan kan istrinya udah malamnya begadang, terus paginya harus ngerjain pekerjaan rumah, ya dibantulah ya gitu, para suami dibantu istrinya pada saat terutama sih pada saat, baru melahirkan gitu. Mmm. Terus selanjutnya adalah manajemen konflik keluarga ya. Nah ini penting banget, jadi apapun itu yang berbau manajemen itu pasti ada sebelum, saat, dan setelah. Nah, sebelum konflik itu usahakan buat SOP konflik, maksudnya kayak gimana, jadi kayak gini, jadi udah dari awal nih kita ngomong sama suami kita bahwa kalau seandainya mantanmu ngechat, berarti kamu harus ngeblok gitu. Jadi suatu ketika ini, ditulis di SOP konflik ya, jadi suatu ketika ada si mantan emang beneran ngechat, maka dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Oh, ketika mantanku ngechat berarti aku harus ngeblok. Nah, begitu pula permasalahan-permasalahan yang lain. Misalnya, oh, ibu mertuaku tuh tipenya yang seperti ini gitu. Ketika ibu mertua datang, apa yang harus aku lakukan? Itu ditulis di SOP konflik. Jadi ketika konflik itu muncul, maka kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan jangan lupa tanyakan kepada pasangan. Kita belajar dari kisah Abu Darda ya, ketika dia berkata kepada istrinya, bagaimana caranya aku membuat marahmu itu reda gitu. Ketika kamu marah, aku harus melakukan apa supaya marahmu itu cepat, reda, supaya kamu tuh cepat ridho lagi sama aku. Nah, itu penting banget nih, supaya kita tahu kalau suami kita marah, dia tuh pengennya kita seperti apa, biar marahnya itu cepat reda. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan cara sama-sama kita duduk bersama, ngomong gitu ya, tapi kalau bisa sih dalam keadaan yang good mood. Jadi bukan dalam keadaan yang capek, yang lelah gitu ya, tapi memang dalam keadaan yang, mood kita tuh bagus, terus kita nggak lagi capek. Jadi sama-sama ngomong, di sana baru kita katakan, kita tanyakan, "Gimana kamu pengennya kalau lagi marah diapain?" Nah itu, jadi itu bisa, menjadi salah satu dimasukkan ke dalam SOP konflik keluarga gitu. Terus selanjutnya adalah memahami dan menerima pasangan seutuhnya. Jadi pertama itu kita harus menerima sifat dan karakter pasangan kita dan yang kedua kita harus menerima sifat dan karakter keluarganya gitu ya. Karena yang ini suka lupa kita kalau misalnya, sudah nikah gitu sama suami, kadang kita menyesal ya, menyesal karena, "Oh ternyata kok dia kayak gini sih orangnya?" Memang kalau misalnya udah nikah itu kan semua sifat-sifatnya akan keluar gitu. Karena kita bertemu dengan orang yang sama setiap hari, setiap jam gitu ya, lama-lama itu pasti sifat-sifat yang buruk gitu mungkin ya, itu pasti akan keluar dan di sana itu kita jangan pernah berpikir untuk mengubah sifat pasangan kita, karena kita tidak akan pernah bisa mengubah sifat pasangan kita. Yang bisa mengubah sifat pasangan kita adalah Allah gitu. Maka berdoa supaya dilembutkan hati pasangan kita dan jangan lupa, fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Kan sifat,
pasangan kita itu tidak bisa kita kontrol ya, karena itu dia udah karakter dari sananya, dari pengasuhan masa lalu, dari trauma, dari, background lah gitu, itu udah terbentuk seperti itu gitu. Jadi kita akan susah untuk, mengubah, yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri gitu, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi fokus apa yang bisa kita kontrol, mindset-nya diubah. Jadi ketika suami kita itu memiliki kekurangan, maka di balik satu kekurangan itu pasti ada 100 kebaikan gitu ya. Kalau misalnya kita lagi sebel sama pasangan kita, maka ditulis, 1 yang buat kita sebel, tapi kita harus cari 100 kebaikannya sampai ketemu gitu. Karena sungguh kita itu hanya sering fokus kepada kekurangan seseorang ya daripada kelebihannya. Ibarat sebuah kertas putih, kita tuh, jika ada kertas putih terus ada titik hitam di tengahnya, maka kita itu biasanya fokus kepada titik hitamnya. Padahal di kertas putih itu kan lebih banyak daripada titik hitam, tapi kita terlalu fokus ke titik hitamnya itu. Terus, jangan lupa juga ketika kita menikahi suami, maka kita juga harus menerima sifat ibunya, sifat bapaknya, sifat adik-adiknya, kakak-kakaknya, sifat tantenya, sifat kakek neneknya. Jadi sifat keluarganya tuh kita harus terima gitu. Kalau jangan pernah merasa menyesal, "Aku nyesel banget ya nikah sama dia, ternyata ibunya cerewet banget, suka ngatur," gitu kan biasanya ya. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena ini adalah konsekuensi ya. Jadi ini adalah sebuah konsekuensi, oh ya udah ketika emang aku nikah sama dia berarti aku harus siap nih nerima bahwa ibu mertua aku akan seperti itu memang orangnya gitu. Jadi balik lagi ya, ketika kita menemukan seseorang yang tidak kita sukai, maka yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri bukan orang itu gitu. Lalu selanjutnya pelajari bahasa cintanya ya. Kenapa ini penting? Karena Mmm, seseorang itu akan merasa dicintai ketika, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan bahasa cintanya. Kalau yang kita lakukan tidak sesuai dengan bahasa cintanya, dia akan merasa kita tidak dicintai gitu loh. Jadi misalnya, bahasa cinta itu ada 5 ya. Jadi menurut, Dokter Gary Chapman, PhD, itu bahasa cinta ada 5. Jadi yang pertama adalah words, kata-kata. Yang kedua quality time. Jadi waktu yang berkualitas, terus ada yang physical touch, sentuhan, ada juga, receiving gift, yaitu hadiah, dan terakhir, eee, pelayanan atau service ya. Jadi bahasa cinta itu ada 5, pelayanan, terus, memberi hadiah, kata-kata, sentuhan, sama quality time, waktu berkualitas. Diingat ya, nanti ini sebenarnya ada kuisnya sih, ada web yang buat kuis ini sehingga kita tahu bahasa cinta pasangan kita, atau kalau enggak langsung tanya aja, "Kamu tuh merasa dicintai atau kamu tuh sukanya aku tuh kayak gimana?" Gitu. "Kamu lebih suka aku puji atau aku beri hadiah?" Nah, sebenarnya sih semua orang, punya ya ke bahasa cinta, 5 bahasa cinta ini, cuma ada yang paling dominan di, orang tersebut gitu loh. Karena ada nih waktu itu yang konsul sama saya, padahal tuh suaminya tuh sayang banget sama dia gitu. Cuma dia itu pengennya, dia merasa tuh tidak disayang sama suaminya karena suaminya itu tidak, memperlakukan dia sesuai dengan bahasa cintanya. Sedangkan si istri ini bahasa cintanya adalah words, kata-kata. Dia tuh pengen selalu dibilang, "I love you, I miss you, kamu cantik," pengen dipuji lah ya. Pokoknya harus dengan kata-kata, tapi suaminya itu lebih ke pelayanan gitu. Jadi istrinya merasa tidak dicintai gitu. Padahal tuh sebenarnya sayang banget, cuma karena bahasa cintanya itu nggak tahu, berbeda, akhirnya si istri merasa tidak dicintai gitu ya. Jadi ini sebenarnya penting banget mengetahui bahasa cinta pasangan. Lalu jangan pernah membandingkan dengan siapapun ya, termasuk mantan, termasuk, orang tua kita sendiri, saudara kita, adik-adik kita. Jangan pernah membandingkan pasangan kita dengan orang lain dan juga jangan terlalu banyak menuntut, apapun yang diberikan diterima. Jadi dalam sebuah pernikahan itu lebih banyaklah memberi gitu. Kita nggak perlu, menuntut ya, apalagi biasanya itu kita suka banget melakukan sesuatu itu kayak harus dibales gitu loh. Kalau kita baik sama pasangan kita tuh harus ngebales apa yang kita lakukan gitu kan biasanya, hal-hal yang seperti itu dikurangin. Jadi kita itu menikah kan ibadah ya, jadi fokusnya itu ke Allah, kita banyak memberi, kita hanya berharap balasan dari Allah aja. Kita nggak boleh berharap balasan dari suami karena kita takutnya akan kecewa gitu. Mungkin suami kita atau istri kita tidak akan membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan, tapi Allah itu pasti akan membalas kok dan balasannya itu akan lebih indah gitu. Jadi fokus aja apa yang kita lakukan itu adalah nilai ibadah dan kita jangan
berharap balasan dari pasangan kita, tapi berharaplah balasan dari Allah, gitu. Lalu selanjutnya ini ya, membangun komunikasi yang baik. Jadi komunikasi itu penting banget. Komunikasi dengan suami, komunikasi dengan istri. Tapi ini kalau misalnya dibahas tuh panjang banget. Jadi saya kasih detail apa inti-intinya aja lah ya gitu. Kita bahas ke suami dulu. Gimana cara menegur suami? Jadi yang pertama itu tidak boleh menggurui ya, karena semua suami-suami itu rata-rata nggak suka digurui gitu. Berbicaralah layaknya seorang teman hidup, bukan seperti seorang ibu yang suka ngatur-ngatur gitu. Yaitu biasanya nih para suami itu dia menikah sama seseorang yang bisa memberikan apa yang tidak dia dapatkan di keluarganya gitu. Jadi dia tuh nggak pengen, mungkin ibunya dulu cerewet, suka ngatur-ngatur, maka kita jadi istrinya jangan seperti itu. Karena kalau seperti itu kita tuh malah nggak disayang sama suami. Maka kalau misalnya pengen menaklukkan hati seorang suami, kita tuh harus bisa mengisi kekurangan yang dia tidak dapatkan di keluarganya, gitu. Jadi jangan seperti ibunya, tapi kita benar-benar seperti seorang teman hidupnya, seorang sahabat gitu, seorang yang aku siap memberikan kenyamanan buat kamu. Kalau misalnya kamu salah, aku akan menegurmu, tapi tidak akan mengguruimu, gitu. Itu dia akan senang, gitu. Lalu jangan ngomel ya. Biasanya tuh kalau perempuan suka ngasih tahu orang tuh dengan mengomel. Sedangkan ketika dia ngomel, itu kan kecepatan berbicaranya tuh bisa 10.000 kilometer per jam ya. Bisa lebih cepat dari kecepatan cahaya gitu kan. Jadinya tuh kita udah capek ngomong gitu ya, udah bener-bener berenergi ngomongnya, suami kita tuh, pasangan kita tuh nggak mau dengar atau mungkin dia tuh nggak bisa dengar karena kita ngomongnya cepet banget nih, orang ngomongnya apa sih. Jadi kita tuh, mereka tuh bukannya mereka nggak mau berubah, tapi memang memang mereka nggak bisa dengar apa yang kita omongin gitu, karena kita ngomongnya terlalu cepat, ngomel gitu. Jadi mereka kesannya cuek atau menyepelekan gitu ya. Dan jangan ada sedikit pun perkataan yang meremehkan. Maka kalau misalnya, rumus menegur itu 1:5 ya. Jadi ketika kita ingin menegur satu kesalahannya, maka kita harus, berikan 5 kebaikannya dulu. Kita harus puji dulu ke-5 kebaikannya baru kita tegur. Dan ungkapkan dengan I message ya, jadi bukan you message. Kalau I message tuh misalnya kita nggak suka kalau suami kita ngerokok ya. "Aku tuh sebenarnya pengen gitu punya suami yang sehat, soalnya aku tuh kalau, ada bau rokok tuh suka batuk. Jadi pakai pakai sudut pandang aku tuh pengennya, kayak gini. Jadi jangan menyalahkan, jadi kayak misalnya, "Kamu sih suka ngerokok, kamu sih gini, kamu nggak tahu apa kalau misalnya ngerokok itu nanti bisa buat sakit jantung?" Nah, jadi, nggak seperti itu, nggak kamu gitu, tapi pakailah I message, pakailah aku tuh pengen seperti ini, aku tuh pengen gini, gitu. Lalu sekali lagi ya, tidak membanding-bandingkan dengan siapapun dan biasanya tuh emang terakhir nih ya, tidak mengungkit yang dulu-dulu, karena perempuan tuh sangat ahli sejarah gitu. Jadi dia tuh hafal gitu ya kejadian 10 tahun yang lalu juga dia akan hafal. Nah, tapi kalau kalau seperti ini lagi konflik gitu ya, usahakan jangan mengungkit yang udah lama, yang dulu-dulu tuh jangan diungkit lagi. Oke, selanjutnya ya, cara minta tolong ke suami. Yaitu yang pertama adalah dekati gitu ya. Kalau misalnya kita mau minta tolong, dekati suami, jangan teriak dari kejauhan, karena kalau misalnya kita teriak gitu ya, suami juga nggak akan dengar loh, dan itu juga kurang sopan ya. Lalu minta tolonglah seakan-akan dia adalah superhero. Jangan pergi dari hadapan suami sebelum dia mengerjakannya. Tunggulah di hadapannya sampai dia bangun dan menyadari keberadaan kita. Karena kalau kita hanya minta tolong dan langsung pergi, itu bisa jadi dia nggak akan ngerjain gitu atau mungkin baru beberapa jam kemudian ngerjain. Jadi tuh kalau misalnya mau minta tolong, misalnya mau minta tolong beliin garam gitu ya di warung, deketin suaminya gitu sampai ada di depannya ya, jangan di samping. Kalau di samping itu suami nggak akan kelihatan karena dia, memang retina matanya itu emang, dia itu lebih bisa melihat yang di depan ketimbang di samping. Makanya kalau ada apa-apa tuh berdirilah di hadapannya, jangan di sampingnya, dia nggak akan kelihatan. Jadi diam di depannya terus minta tolonglah seakan-akan dia itu benar-benar, pahlawan yang paling bisa buat beliin kita garam gitu ya. Terus habis itu
Tetap tersenyum ya, sambil minta tolong tetap tersenyum. Biasanya kan mungkin dia lagi sibuk main HP atau lagi sibuk nonton gitu ya, dia, agak cuek gitu. Maka terus aja diam di situ, terus aja sampai dia itu bangun dan dia berangkat. Karena kalau misalnya kita udah, minta tolong dong beliin garam," gitu kan, terus kita tinggal lagi masak, nah biasanya dia tuh lupa. Bisa jadi dia lupa atau mungkin berjam-jam kemudian baru dia ingat gitu. Jadi jangan pergi sebelum dia bangun dan berangkat, gitu ya. Terus jangan lupa juga ucapkan terima kasih, itu yang paling penting. Lalu ini juga nggak kalah pentingnya ya, biasanya perempuan-perempuan itu merasa bahwa, "Aduh kenapa sih suamiku tuh nggak peka banget," gitu ya, "nggak pernah ada inisiatifnya buat bantuin aku." Jangan pernah, berpikir seperti itu, apalagi terutama pengantin baru ya, yang masih baru belajar suami-suaminya gitu ya. Jangan pernah merasa bahwa suami kita itu nggak peka, karena emang dia itu anatomi otaknya tuh emang seperti itu gitu loh. Dia tuh nggak ngerti bahasa coding, dia itu bisanya bahasa yang jelas. Jadi kalau ngomong nggak usah pakai kode-kodean, kalau ngomong tuh langsung aja, kalau emang lapar bilang lapar, minta beliin makan gitu, nggak usah bilang, "Kamu nggak mau pengen, ini, kamu nggak pengen ini." Jangan bilang gitu, langsung aja ngomong gitu. Dan itu berlaku untuk banyak hal ya, hampir semua hal itu jangan pernah kode-kodean sama suami, karena kalau enggak kita tuh yang sedih, kita yang nyesek sendiri gitu. Padahal sebenarnya itu suami kita mau kok nolongin, mau kok bantuin, mau kok dia itu berubah gitu. Cuma kitanya tuh kalau ngomong suka nggak jelas, sehingga suami nggak ngerti gitu. Jadi kalau ngomong yang jelas ya, jangan kode-kode. Nah sekarang kita ke istri ya, mungkin nanti ini bisa di-share ke suaminya. Jadi cara menegur istri, yang pertama tuh berdoa dulu ya supaya istri dilembutkan hatinya, yang kedua lihat situasi kondisinya. Kalau misalnya kita tegur dia lagi PMS, belum apa-apa, ya udah kita udah kena bacok duluan nih, gitu. Jadi dicek dulu kondisi, hati istrinya, apa lagi capek enggak, lagi PMS enggak, terus dia itu emang bener-bener, marahnya itu udah tinggi banget enggak atau cuma baru aja gitu. Pokoknya usahakan pas suasana hatinya itu netral baru kita tegur, tapi kalau misalnya kayak dia lagi marah banget gitu, jangan ditegur pas dia lagi marah gitu ya. Lalu ajak duduk bersama, berdekatan sambil dirangkul atau tiduran sambil dipeluk. Jadi tuh kalau misalnya kita mau menegur istri kita, Eee, pertama berdoa ya, terus ajak dia, "Ayo sini sayang, duduk sini dulu," sambil dirangkul atau sambil tiduran dirangkul gitu ya, sambil dipeluk dulu, terus habis itu dipuji dulu sampai banyak ya, 3 pujian, 5 pujian gitu, terus baru deh ditegur, tapi ditegurnya tuh pakai bahasa yang halus gitu ya, sambil dielus-elus, "Aduh kamu tuh aku tahu maksud kamu itu baik, tapi aku nggak suka kayak gitu, gitu misalnya. Jadi, tidak nyolot, tidak ngegas, tidak membentak gitu, apalagi para laki-laki ya dimohon banget jangan KDRT ya. KDRT itu tidak menyelesaikan masalah, malah akan membuat masalah semakin runyam gitu dan malah membuat trauma yang mendalam bagi istri. Jadi tidak boleh pukul-pukul ya, jangan bahkan untuk menyenggol kepala, maksudnya enggak sih, maksudnya nyenggol kepala tuh kayak membodohkan gitu loh, di apa sih, kepala kita tuh kayak digituin pakai 1 jari, ya kayak gitu tuh kan kayak, "Aduh kamu bego banget sih," kayak gitu tuh, itu nggak boleh juga. Karena walaupun memang mungkin ya istri kita itu di bawah kita gitu ya, tapi bagaimana kita tetap harus sopan, tetap harus berlaku lemah lembut gitu. Oke lanjut ya. Nah, ini kalau misalnya istri lagi ngambek, harus kayak gimana nih? Biasanya suami-suami suka bingung ya kalau misalnya istri ngambek, dia diem kan biasanya kalau kita ngambek tuh diem ya, dianya ikut diem gitu. Jangan kayak gitu, jadi tambah ngambeknya tambah parah gitu ya. Jadi, kalau istri lagi ngambek, jangan diem, jangan ikutan diem juga dan jangan pernah nanya, "Kamu kenapa? Aku salah apa?" Itu 2 pertanyaan yang tambah buat istri itu jadi kayak, gemes banget gitu ya. "Kamu tuh nggak tahu, udah salah, nggak tahu salahnya apa, masih nanya pula." Rasanya kayak pengen ngomong kayak gitu si istrinya. Jadi kalau misalnya emang si istrinya udah ngambek, maka deketin, minta maaf gitu ya, deketin, pegang tangannya, minta maaf. Walaupun tuh kita nggak tahu mungkin salah kita apa, yang penting minta maaf ajalah dulu gitu. Kalau bisa kasih hadiah kecil atau makanan kesukaannya. Jadi biasanya tuh, dia akan sedikit lebih menurunkan, kemarahannya gitu ya, ngambeknya kalau kita tuh ngasih sesuatu buat
si istri kita atau dipeluk gitu. Kalau biasanya sih, suka gengsi dulu ya, nggak mau disentuh-sentuh, maka ya itu yang bisa dilakukan adalah memberikan hadiah-hadiah kecil. Nah, kalau sekarang tadi istri yang ngambek ya, sekarang istri yang ngomel, orang yang suka ngomel gitu ya. Jadi ketika si istri itu ngomel, kan ngomongnya cepet banget gitu ya. Maka yang bisa dilakukan oleh suami adalah diam, ditatap. Itu dia ngomong diperhatiin aja terus. Heeh, sambil senyum, iya. Terus habis itu sampai si istri itu ngerasa salting gitu ya, diliatin terus sampai dia salting, nanti dia akan berhenti sendiri ngomelnya gitu dan dia akan jadi salting terus dia berhenti sendiri ngomelnya. Nah, pada saat itu baru kita kasih minum tuh, kasih minum si istri itu, dan iya, iyain dulu aja, iya, oke, iya, gitu. Pokoknya yang penting iya gitu, karena kalau kita nggak iya, dia akan ngomel terus gitu. Nanti kalau misalnya mau menegur balik lagi ke awal ya, ada caranya lagi. Oke, sudah ya yang membangun cinta, sekarang kita akan ke tahap selanjutnya yaitu menguatkan cinta. Yang pertama adalah komitmen, doa, dan mendekat padanya. Jadi kalau, sebenarnya pada saat kita menikah, kita pasti nggak pengen ya bercerai kan. Ketika kita menikah, kita pasti pengen menjadi pasangan sehidup sesurga gitu. Tapi kemungkinan konflik itu pasti ada gitu. Rasanya tidak mungkin ada pernikahan yang nggak ada konflik. Pernikahan itu pasti ada konflik ya. Perbedaan itu juga pasti ada, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik itu dengan elegan. Jadi bagaimana kita benar-benar berkomitmen untuk tetap bersama, bagaimanapun badai menghadang gitu. Komitmen jadi pada saat apalagi udah pernikahan usia 20 tahun ke atas kali ya, jadi itu biasanya cinta itu udah mulai pudar gitu ya. Karena dia bosan, jenuh gitu ketemu sama 20 tahun ketemu sama orang yang sama gitu ya. Jadi kalau seperti itu kan udah mulai jenuh nih ya. Yang bisa mempertahankan adalah komitmen, doa, dan mendekat pada Allah. Jadi kalau misalnya pengen, menjadi pasangan sehidup sesurga, sebenarnya kuncinya itu adalah berdoa. Jadi Allahnya dulu yang dideketin, Allahnya dulu yang, dirayu sebelum pasangan kita. Karena bagaimanapun yang dapat membolak-balikkan hati seseorang itu hanya Allah gitu. Kita hanya manusia biasa kan ya. Lalu yang kedua adalah tetap jadi istri atau suami walau sudah bergelar ibu atau ayah. Nah ini ya, jadi selain berdoa gitu ya, pada saat mungkin usia, pernikahan yang udah mungkin bahkan bahkan ya, akhir-akhir ini itu nggak sampai 20 tahun, 5 tahun aja kadang udah jenuh, udah pada banyak yang selingkuh, jangan ke 5 tahun, 3 tahun aja udah banyak gitu yang selingkuh yang konsul ke saya kalau suaminya itu gini 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 gitu. Jadi, eee masa sih cuma selama 3 tahun udah jenuh gitu, tapi ya namanya manusia ya, kita juga memang mmm, tidak bisa memaksa juga karena memang itu sebuah perasaan yang lumrah. Ketika kita terus-menerus ketemu orang yang sama, kita pasti jenuh itu, pasti ada, apalagi ketika kita udah punya anak banyak, nah biasanya si istri ini cuma mikirin anaknya, dia tuh nggak mikirin si bayi besar nih, si bayi besar suaminya, dia juga kadang nggak mikir gitu. Yang dipikirin tuh anaknya, padahal yang seharusnya pertama kali dipikirin tuh adalah suaminya gitu ya. Jadi, ini ya, jadi kita tuh harus tetap jadi istri walau sudah jadi ibu. Mungkin di sini memang lebih banyak, perempuan ya. Jadi saya lebih ke istri, nanti saya juga akan bahas sedikit tentang suami ya, karena ada kebetulan tadi ada laporan bahwa ada yang laki-laki juga. Oke, jadi supaya nih ketika kita jenuh sama pasangan kita gitu, supaya nggak jenuh atau supaya nggak bosen juga gitu ya, supaya walaupun kita tuh udah punya anak gitu, tapi kita tetap masih bisa cintanya itu masih bisa bersemi gitu, masih bisa seperti pengantin baru lagi, maka kita harus tetap jadi istri walau kita sudah jadi ibu. Kita harus tetap jadi suami walau kita udah jadi ayah gitu ya. Jadi yang pertama adalah berhias diri. Sebenarnya tuh nggak cuma istri yang harus berhias, suami juga harus berhias gitu loh. Kadang istri tuh, saya juga nggak tahu ya kenapa sekarang orang-orang tuh banyak nonton drakor, terutama perempuan-perempuan. Mungkin bisa jadi
cowok-cowok yang di drakor itu, laki-laki yang di drakor itu lebih menyenangkan dipandang dibanding dengan suaminya sendiri. Karena pada saat di rumah suaminya juga nggak mau berhias, jadi sama aja gitu. Maka dari itu sebenarnya nggak cuma istri yang harus berhias, tapi suami juga harus berhias ya. Berhias itu maksudnya ya bagaimana ketika kamu keluar rumah, ya seperti itu harusnya kamu di dalam rumah. Masa ketika keluar rumah ganteng, cakep, si istri cantik, dandan gitu ya. Tapi di dalam rumah udah kayak gembel, bau badannya, terus nggak make up-an gitu ya, pakai bajunya yang udah bolong-bolong gitu. Jadi tuh ini ya, jadi tetap diem di rumah tapi kita tetap harus make up tipis aja gitu, yang penting nggak pucat. Tapi ini juga balik lagi sih ya, tergantung suaminya pengennya isi istri itu kayak gimana gitu. Kalau suaminya emang nggak suka istrinya dandan yang ya dandan yang agak tebal ya maka kita bisa tipis aja atau cukup pakai, lipan aja kali ya jadi supaya nggak kelihatan pucat gitu karena sesungguhnya yang paling berhak melihat kita cantik itu adalah suami kita gitu. Sungguh akan berdosa kita ketika orang lain yang melihat kita cantik gitu. Daripada suami kita sendiri, sampai ada orang yang apalagi terutama kita keluar rumah terus ada ketemu laki-laki dan laki-laki itu bilang kita cantik, sedangkan suami kita di rumah, kita nggak dandan, waduh itu bahaya banget ya kan. Karena suami juga gitu, di luar sana dia tuh melihat banyak wanita cantik yang berdandan gitu. Pada saat dia pulang ke rumah, istrinya kayak begitu gitu. Jadi kan dia kayak ngerasa apa ya, matanya tuh kayak tidak tidak terjaga gitu, maka kita harus menjaga mata ya, mata, perut, dan bawah kemaluan. Itu kan 3 hal yang harus kita jaga dari suami. Jangan lupa baju juga ya, kemarin tuh saya sempat lihat ya di reels IG itu yang lagi nge-trending tuh, eee, apa, "Kenapa sih kok dasteran aja di rumah?" Gitu kan. Itu tuh kayak, sebenarnya bukan ibaratnya bukan seperti itu ya, kita harus pakai baju bagus gitu sambil ngepel, sambil nyuci, bukan seperti itu gitu. Nggak apa-apa, jadi ngepel atau nyuci atau ngapa-ngapain itu pakai baju biasa, pakai daster yang biasa nggak apa-apa, tapi ketika kita lagi sama suami kita, pakailah baju yang bagus. Sekarang tuh daster ada daster depan suami ya, maksudnya ada baju-baju yang depan suami, baju dinas depan suami yang bagus-bagus, yang pantas lah gitu loh. Yang baik, walaupun itu di rumah, tapi itu ada yang kainnya adem, tapi emang motifnya bagus, motifnya udah kayak anak muda lagi itu ada, banyak banget sekarang lagi, ngetren juga tuh baju dinas depan suami, kita bisa pakai itu maksudnya gitu. Jadi bukan yang sambil ngepel terus pakai baju yang bagus, bukan itu maksudnya gitu ya. Jadi, di depan suami sama pada saat kita bekerja domestik itu memang bajunya harus dibedakan, karena kan kalau misalnya kita disamakan bau keringet gitu baju kita ya kan gitu. Jadi memang harus dibedakan baju dinas depan suami itu. Karena, kita juga harus tetap menjaga fitrah seksualitas si anak kan. Jangan sampai anak ngelihat ibunya tuh seksi gitu. Ibunya boleh seksi tapi hanya di depan bapaknya doang gitu, bukan di depan anaknya. Di depan anaknya kita tetap pakai baju yang bagus, yang apa, menutup aurat gitu ya, aurat yang, tidak boleh diperlihatkan kepada anak gitu. Jadi bisa mmm diakalin dengan pakai kimono gitu. Jadi misalnya kita ada kan sekarang juga udah menyediakan gitu ya, baju dinas depan suami itu biasanya dilengkapi sama kimononya. Jadi ketika di depan anak kita bisa pakai kimono, tapi depan suami kita lepas kimononya gitu. Dan jangan lupa pakai parfum ya gitu. Parfum itu bukan dipakai untuk keluar rumah, tapi dipakai di dalam rumah gitu ya, supaya, ya itu tadi nggak bau keringat, nggak bau masak-masakan gitu. Termasuk juga suami tadi ya, jadi jangan lupa berhias diri. Dan kalau yang perempuan itu biasanya, merawat wajah, merawat tubuh, sama merawat aset ya. Kita tuh emang para perempuan itu, ada namanya perempuan tuh punya hormon estrogen. Beda sama laki-laki, laki-laki mah hormon testosteronnya sampai mau dia tua tetap ada gitu. Sedangkan perempuan itu pada saat dia udah menopause hormon estrogennya tuh nggak ada. Jadi makanya kenapa kita itu lebih cepat, menua gitulah istilahnya ya, karena si estrogen itu yang menyelamatkan kita, itu tuh lama-lama juga pasti akan, menurun fungsinya gitu. Jadi maka kita selama nih kita masih muda, kita udah mulai, pakai skincare ya, baik itu yang alami maupun yang kimia juga nggak apa-apa gitu. Kalau memang mau yang alami nggak masalah, bisa juga. Yang penting harus rutin skincare-an gitu ya, supaya kita tidak terlihat tua, daripada usianya. Malah kalau lebih bagus adalah terlihat lebih muda gitu ya dari usianya.
Lalu merawat tubuh ya, merawat tubuh, luluran, scrubbing. Nah, jangan lupa adalah jaga berat badan, itu yang paling penting ya. Jadi menjaga berat badan itu bukan hanya untuk penampilan, tapi untuk kesehatan juga, begitu. Karena biasanya memang ibu-ibu yang udah menikah gitu ya, udah apa namanya, udah punya anak, itu kan badannya biasanya mulai bergelambir gitu ya, mulai nggak kencang lagi. Nah, itu sebenarnya masih bisa kok dengan kita olahraga gitu, kita tuh bisa lebih kencang badannya, bisa lebih langsing lah ya istilahnya. Lalu merawat aset reproduksi, apalagi perempuan ya, terutama perempuan-perempuan yang melahirkan secara normal. Bagaimana ya kita tahu bahwa pada saat kita melahirkan secara normal, maka otot-otot dinding rahim kita itu udah mulai mengendor. Anak kedua normal lagi, tambah kendor, anak ketiga normal tambah kendor. Kasihan suaminya ya, maka kita harus rajin olahraga gitu. Olahraga yang supaya tetap menjepit ya, kayak bisa kegel, BL, sepedaan, atau renang gitu. Selanjutnya adalah merawat sikap dan hati ya, bagaimana kita bisa menjadi tempat kembali yang paling nyaman untuk suami kita, tidak sering ngomel, bentak, marah-marah, dan jangan lupa kita harus memenuhi kebutuhan fisik dan emosional suami ya. Dengan cara mungkin bisa menjemput saat suami pulang kerja, terus menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian gitu ya, tergantung suami masing-masing. Pokoknya tuh nggak cuma, fisik aja yang dijaga, tapi hati juga dijaga gitu. Karena ya itu balik lagi ya ketika pada saat kita udah tua gitu ya, apa yang membuat suami kita tetap bertahan adalah sikap kita gitu, inner beauty-nya itu. Karena menua itu pasti gitu loh. Jadi, penuaan dini atau penuaan itu kan pasti ya gitu. Tapi hati kita, kebaikan hati kita, kelembutan hati kita itu kan tidak akan pudar. Mungkin wajah boleh aja pudar kecantikan, tapi hati itu akan tetap cantik gitu. Itulah yang membuat, suami kita mungkin akan bertahan karena dia tidak akan menemukan perempuan yang sebaik kita. Maka dari itu, jadilah tempat yang paling nyaman bagi suami gitu ya. Kalau suami pulang kerja, sambutlah gitu. Jangan suami pulang kerja malah diomelin, dimarahin gitu ya, jangan sering ngomel-ngomel karena nggak semua orang itu nggak suka gitu. Sekarang nih kita misalnya di rumah kita punya ibu, ibu kita suka ngomel ke kita, kita aja yang anaknya aja nggak suka, apalagi suaminya gitu loh. Jadi makanya kalau bisa kurangi ngomel-ngomelnya, lebih sering menggunakan bahasa yang lembut gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ini, tetap jadi kekasih walau sudah beranak pinak ya. Jadi walaupun kita udah punya anak banyak, kita harus tetap jadi kekasih. Karena kita suka lupa nih bahwa kita sama pasangan kita tuh adalah kekasih gitu, bukan hanya orang tua. Kalau orang tua ya udah fokusnya ke anak ya, tapi kita juga kekasih, yang di mana kita harus saling mengisi dan memenuhi lumbung cinta masing-masing gitu. Maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah seringlah pillow talk. Pillow talk itu kayak ngobrol sebelum tidur ya, kurang lebih sekitar 30 menit yang ngobrol-ngobrol terus akhirnya endingnya tidur. Jadi itu penting loh gitu, walaupun itu hal-hal kecil tapi itu bisa mendekatkan lagi hati-hati kita gitu. Hati kita yang udah mulai jenuh, mulai pudar, itu cintanya tuh bisa ditumbuhkan lagi dengan kita sering pillow talk dan kita juga jadi tahu, kan suami itu ya, jadi pasangan kita itu pasti akan berubah gitu. Sedikit banyak dia sifatnya atau perilakunya itu pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Karena kita tuh adalah manusia yang sifatnya dinamis ya, terpengaruh oleh lingkungan dan lain sebagainya. Kalau kita sering pillow talk gitu, maka kita tahu nih perubahan apa yang terjadi. Jadi kita bisa mencegah sebelum terjadi perubahan buruk itu. Kita juga bisa mendeteksi adanya kecurigaan-kecurigaan yang lain gitu ya. Terus jangan lupa couple time. Kita itu jarang nih, kalau udah punya anak tuh suka jarang pacaran sama suami kan, pergi berdua atau berduaan doang itu pasti jarang karena udah di banyak kerucil-kerucil gitu ya yang jadi buat ribet gitu kan. Tapi itu bisa loh, jadi apalagi kalau karena pandemi ya, kita bisa banget kayak misalnya mungkin anak-anak kita lagi tidur, kita ngeteh aja berdua sama suami kita gitu, itu juga udah termasuk couple time gitu. Dalam sebulan mungkin bisa, kalau bisa sih sering mungkin ya, tapi kalau dalam sebulan 2 sampai 3 kali itu udah cukup gitu. Kita bener-bener pacaran aja gitu sama suami, walaupun di rumah nggak apa-apa, yang penting punya waktu berdua, entah itu baca buku bareng, ngeteh bareng, minum coklat bareng gitu. Terus selanjutnya jangan lupa seks ya, ini adalah kebutuhan para bapak ya. Jadi bagaimanapun memang kebutuhan seks laki-laki itu lebih tinggi daripada, wanita ya. Jadi harap dimaklumi.
Lalu selanjutnya adalah memberi kejutan dan hadiah. Nah, ini jadi kalau misalnya nih suami kita lagi kerja gitu, mungkin bisa kita beliin atau gojekin gitu ya sesuatu gitu tanpa dia tahu. Jadi kayak buat surprise gitu, nggak harus pas acara-acara tertentu gitu. Kalau bisa malah jangan yang acara-acara tertentu, karena kalau acara-acara tertentu atau momen-momen tertentu tuh pasti udah ketahuan, bukan surprise jatuhnya kan. Jadi kalau bisa ya, bukan momen-momen tertentu, tapi kayak emang aku pengen ngasih ini ke kamu karena, bentuk dari apresiasiku gitu ya. Balik lagi tuh ke yang terakhir memuji dan apresiasi. Karena kamu udah mau bantuin jagain anak, jadi aku masakin masakan kesukaan kamu gitu. Misalnya aku beliin ini nih, kamu udah baik banget sama aku gitu. Terkadang kita butuh yang seperti itu. Jadi apalagi laki-laki ya, dia sangat butuh apresiasi dan pujian gitu. Itu sangat dia butuhkan, jangan sampai, suami juga gitu ya, jangan sampai gitu di luar sana mungkin istri kita atau suami kita tuh dipuji sama orang lain gitu. Bayangin kalau pada saat mungkin dia kerja, teman kerjanya bilang, "Eh, kamu cantik banget ya," sedangkan suaminya di rumah nggak pernah bilang dia cantik, kan sebel ya gitu. Padahal seharusnya yang sering, memuji itu adalah pasangannya sendiri gitu. Begitu pula juga suami kayak misalnya, "Kamu keren banget sih, kamu hebat, kamu bisa bijaksana kayak gini." Bayangin kalau itu dipuji sama wanita lain, lah istrinya sendiri nggak pernah muji dia seperti itu. Akhirnya timbullah perselingkuhan, hanya dari hal-hal kecil seperti itu. Jadi hati-hati ya, ini tuh, eee, hal kecil tapi itu dampaknya besar banget gitu. Maka pujilah pasanganmu, apresiasilah pasanganmu sebelum orang lain mengapresiasi dia, gitu. Oke, jadi menikah adalah ibadah terlama, ujiannya seumur hidup, belajarnya pun juga seumur hidup. Jadi tetaplah berpegangan tangan satu sama lainnya hingga ke surga. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Boleh saya kembalikan ke moderator lagi ya. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Dokter Zarafida atas pemaparan materi yang diberikan. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dan diskusi setelah ini. Mungkin bisa raise hand langsung open mic atau bisa lewat kolom chat juga. Tapi sebelum ada yang nanya, saya nanya dulu boleh ya, Dok? Iya, boleh silakan. Kan sebenarnya yang PR banget itu kalau lagi kesel banget ya, Dok. Lagi yang entah keselnya sama suami terus lampiasinnya ke anak, atau lagi Mhm. kesel ke anak terus, cemberutnya ke suami, itu ada tips yang mudah nggak, Dok, buat bisa tetap tersenyum walaupun lagi kesel banget gitu? Ke suami kan harus tetap senyum ya, nggak boleh cemberut ya, itu kan PR banget maksudnya buat saya pribadi gitu. Ada tipsnya nggak, Dok? Oke, baik. Jadi tuh, ini tuh, sebenarnya tema next club saya. Oh Jadi gitu, oke. heeh, bagaimana Spoiler. keharmonisan keluarga itu mempengaruhi pengasuhan ya. Jadi memang Iya, itu ya memang seperti itu ya, eee, ada 2 orang gitu yang kadang menjadi pelampiasan ya, tapi iya. paling sering biasanya anak. Sebenarnya boleh aja sih cemberut ke suami, cuma nggak boleh lama-lama aja gitu. Gitu, Jadi boleh ya? tuh heeh, kalau misalnya kita sebel sama suami, biasanya kan kita tuh suka melampiaskannya ke anak ya. Iya. Nah, itu tuh yang paling parah gitu. Jadi, itu yang paling sering adalah kita melampiaskan ke anak, padahal anak itu kan lemah ya, lebih lemah dari kita gitu ya. Sungguh tidak adil jika kita marah ke suami, tapi kita malah mukul anak, marah ke anak, sedangkan membentak, memukul itu bisa membunuh bermiliar-miliar sel otak anak gitu kan. Iya. Kasihan banget anaknya gitu sebenarnya. Maka kalau terjadi konflik gitu, yang pertama kan tadi ya kita buat SOP konflik, itu sebelum konflik kita harus buat dulu SOP konfliknya. Jadi, kalau kamu lagi marah, aku tuh harus kayak gimana sih supaya kamu tuh cepet marahnya gitu, cepet Mmm, reda gitu marahnya, aku harus seperti apa gitu. Terus kalau kita lagi marah tuh mending, buat kesepakatan, marah nggak boleh melampiaskan ke anak, marah nggak boleh di depan anak. Kalau lagi marah mungkin lebih baik diem. Jadi iya. mending diem-dieman daripada, anak itu melihat orang tuanya berantem. Apalagi kita Iya. sampai melampiaskan ke anak gitu ya, itu daripada seperti itu mending kita diem aja dulu. Kalau Iya. misalnya lagi marah ya diem-diem dulu sebentar buat menenangkan diri. Jadi
kebanyakan nih orang-orang pada diamnya tuh kelamaan gitu loh, beda 3 hari, seminggu gitu ya, itu akhirnya jatuhnya silent treatment, bukan menenangkan diri. Jadi diam untuk menenangkan diri ya. Jadi, tarik nafas, kalau saya sih bilangnya SBB, stop, breathe, break. Jadi stop dulu, terus breathe, tarik nafas, pakai nafas perut 5 sampai 7 kali, terus baru break. Jadi kita mikir, sebenarnya kita tuh marah kenapa sih gitu, pantas nggak sih kita marah sama suami kita seperti ini gitu ya. Terus turunkan, terutama perempuan ya, turunkan gengsi, itu yang paling penting ya. Karena mau sesalah apapun suami, kita yang harus minta maaf duluan gitu ke suami kita. Jadi kita nggak boleh gengsi sama suami, walaupun dia salah, tapi disarankan memang kita dulu yang minta maaf. Bahkan Rasulullah bilang kan, ciri istri penghuni surga adalah ketika suaminya marah, dia pegang tangan suaminya dan dia bilang bahwa, "Aku tidak akan bisa terlelap tidur sebelum engkau ridho padaku." Padahal itu udah jelas di atas ditulis bahwa ketika suaminya salah gitu, suaminya yang marah. Jadi, eee, walaupun suami marah kita harus yang minta maaf duluan kalau bisa, tapi memang itu butuh ini ya, butuh apa namanya, latihan Ekstra. ya, Iya, heeh, butuh berat latihan, banget emang pasti. susah, nggak bisa Aduh. seperti itu. Apalagi, tipe-tipe yang sama-sama gengsinya tinggi nih, itu susah banget tuh, kayak gitu. Ya memang harus, latihan sih seperti itu ya, gitu. Semoga menjawab ya, Mbak. Iya, makasih dok. Sekarang udah ada dari Mbak Tiara, penanya kita yang pertama. Sebentar ya dok. Kepada Mbak Tiara, silakan Mbak di open mic-nya buat langsung nanya sama dokter. Mbak Tiara. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, jadi jadi ingin nanya lebih ke konsep mengenai Islaminya ya, mengenai ridho dan Iya. ridho ya, dokter. Penasaran saya, apakah dalam pernikahan itu yang kita cari adalah ridho suami saja? Apakah hanya itu atau itu vice versa ya? Jadi ridho istri juga harus didapat. Konsepnya mungkin boleh menurut dokter tuh pandangannya tuh gimana ya dalam berkeluarga? Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Tiara. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu ya, saya bukan ustazah. Jadi saya nggak terlalu, expert banget kalau misalnya masalah agama, tapi saya paham gitu, tapi saya nggak ahli banget gitu ya. Jadi kalau misalnya ada salah mohon dimaafkan, nanti bisa, cross check lagi ke ustazahnya ya. Tapi sepemahaman saya, kan ada 4 hal ya kalau nggak salah yang, buat wanita itu bisa masuk ke pintu surga mana saja ya. Sholat 5 waktu, puasa gitu kan, ibadah-ibadah wajib lah dan ada juga untuk, membuat suami ridho kan. Nah, ketika kita udah menikah, ridho orang tua kita kan berpindah nih. Jadi kalau kita disuruh milih, itu ada kisah ya. Jadi, mmm ridho orang tua itu kalau udah menikah bagi istri ya, bukan bagi suami. Jadi bagi istri itu pada saat menikah ridhonya tuh dari yang dulunya dia itu ridho orang tua, jadi pindah ke ridho suami. Jadi ridhonya itu berpindah ke suami. Kalau orang tuanya bilang enggak, tapi suaminya iya, ya udah iya aja. Tapi kalau suaminya enggak ya, sedangkan orang tuanya iya, berarti kita harus ngikut suami kita nih gitu. Karena dia udah ijab kabul. Jadi bagi istri, ridho suami itu adalah hal sangat penting. Bahkan itu yang, salah satu yang membuat kita bisa masuk surga lewat pintu mana saja, ya kan? Dan juga, Rasulullah itu bilang juga kan dalam hadisnya itu mengatakan bahwa kalau, saya menyuruh orang sujud gitu kan, misalnya kalau ada seseorang manusia gitu, maka dia akan menyuruh seorang istri sujud kepada suaminya gitu. Jadi betapa pentingnya gitu peran suami sebenarnya. Cuma jangan lupa bahwa tidak ada ketaatan dalam, eee pelanggaran syariat gitu ya. Jadi kita boleh nggak taat sama suami kita kalau dia itu melanggar syariat gitu. Batasannya itu aja gitu, tapi selama dia tidak melanggar syariat, maka kita harus banget nurut sama suami. Beda dengan suami. Nah, ini biasanya jadi permasalahan ke mertuanya dia ini biasanya. Kalau suami-suami dia itu, eee, ridhonya dia tetap di orang tuanya, bukan di istrinya sebenarnya. Jadi ridho suami tetap pada ibunya.
gitu, beda sama kita. Emang emang kadang tuh dulu tuh mikir gitu. Jadi ini dulu yang saya pikirkan gitu, yang saya renungkan, kenapa ya Allah kok begitu sih gitu. Seakan-akan tuh nggak adil gitu ya, padahal itu sebenarnya sangat-sangat adil. Jadi suami itu ridhonya tetap pada orang tuanya, pada ibunya terutama ya. Sedangkan kita tetap ridhonya pada suami kita gitu. Kadang tuh, ya Allah aku tuh dibesarin sama ayahku bener-bener kerja mati-matian buat maksudnya sekolahin aku, buat ngedidik aku. Pada saat nikah malah ridhonya pindah ke suami, yang suami kita nggak ikut ngedidik, nggak ikut ngapa-ngapain gitu kan ya. Sespesial apakah gitu si suami ini sampai segitunya gitu loh. Ternyata ya itu, kita bisa masuk pintu surga mana saja kalau suami kita ridho selama tidak melanggar syariat. Jadi suami itu, sebenarnya wajib nggak sih harus dapat ridho istri? Sebenarnya sih nggak wajib, cuma itu lebih baik mendapat ridho istri. Kenapa? Kalau ini sih berdasarkan pengalaman ya, ketika suami itu tidak mendapat, ridho istri, yaitu misalnya dalam hal-hal yang positif ya gitu, maka tuh biasanya terjadi sesuatu hal apa gitu, mungkin karena ada hati yang tersakiti kali ya, ada hati yang nggak ikhlas gitu. Jadi kayak, jalannya dia tuh kayak kurang mulus gitu loh, ketika dia melakukan sesuatu, kayak ada aja hambatannya gitu, nggak tahu mungkin Allah emang udah itulah keadilan Allah gitu loh, walaupun itu tidak wajib, tapi sebaiknya seperti itu. Dan Rasulullah sendiri bilang, se eee, laki-laki itu harus memperlakukan istrinya, keluarganya itu sangat baik gitu, bahkan lebih baik dari teman-temannya. Jadi kalau mau tahu orang itu baik, laki-laki itu baik, maka lihat perlakuan dia ke istrinya. Karena banyak orang suami-suami tuh sama orang lain tuh baik, tapi sama istrinya sendiri nggak baik gitu, padahal seharusnya dia paling baik sama istrinya gitu. Jadi walaupun dia itu nggak wajib, eee, ridho istri, cuma itu berpengaruh gitu. Jadi berpengaruh terhadap kehidupannya dia gitu. Makanya dia harus memperlakukan istrinya dengan baik. Gitu sih sebenarnya, masalah ridho-ridho ini ya gitu. Terus kalau saran saya, jadi karena mungkin merasa tidak adil gitu kan. Kok si perempuan ridhonya ke suami, kenapa suami juga nggak seperti itu. Jadi ini bisa, gini, jadi kita ubah mindset kita ya, bahwa kita itu mencari ridho suami itu karena Allah gitu loh. Karena memang Allah yang memerintahkan seperti itu. Sebenarnya yang kita cari itu bukan ridho suami, tapi ridhonya Allah gitu, cuma melalui suami. Nah ini tuh mindset-nya harus seperti itu, jadi supaya kita tuh ikhlas. Karena kalau nggak kayak gitu kita tuh suka nggak ikhlas. Jadi kita melakukan ini semua bukan karena suami, tapi karena Allah gitu. Aku tuh baik sama suamiku, aku tuh mau melayani suamiku dengan baik, aku tuh mau ngerjain semua hal yang di rumah ini gitu, bukan karena suami gitu, bukan pengen dapat balasan dari suami, tapi aku ngelakuin ini karena Allah. Jadi kita tuh pada saat nih suami kita itu mungkin selingkuh atau suami kita berkhianat sama kita gitu ya. Kita nggak sampai yang depresi, stres, frustasi gitu, karena kita tujuannya udah sama Allah. Ya udahlah terserah, orangku juga melakukan ini karena Allah, bukan karena kamu, yang penting aku tetap melayani kamu dengan baik, nanti Allah yang akan membalas kamu gitu. Allah yang akan bekerja, karena kita udah melakukan semuanya karena Allah, jadi ketika suami kita nakal, maka Allah yang akan balas gitu. Dengan cara yang bagaimana gitu, pokoknya dengan caranya Allah yang luar biasa gitu. Itu, fakta ya, jadi itu udah terjadi, sering terjadi dan saya sering observasi sih gitu. Ketika misalnya nih suami-suami, nakal gitu ya atau nggak nurut sama istrinya tuh ada aja kejadian, entah itu ketabrak, entah itu, cedera pada saat main gitu ya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sebenarnya, percayalah Allah itu yang akan membalas ketika kita ikhlas gitu. Jadi kita itu harus ikhlas melakukan ini bukan karena suami. Bukan karena mencari ridho suami sebenarnya, tapi mencari ridhonya Allah gitu, melalui suami gitu. Gitu ya. Semoga menjawab ya Mbak Tiara. Ya, Masya Allah dok, itu benar-benar kunci ya, mencari ridho Allah. Bukan, kalau memang sulit kita menerima kenapa harus ridho suami, berarti baliknya ke ridho Allah biar mudah Iya semuanya ya betul, dok, lebih mudah. Ya, Masya Allah. Kemudian ini saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya dok. Ada dari boleh. chat dari Mbak Asriani Puspitasari. Assalamualaikum dok, bagaimana tips menghadapi suami yang introvert?
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Introvert itu ada 2 kepribadian sih ya. Apa ya? Saya agak lupa sih. Tapi yang jelas kalau introvert itu kan dia itu lebih memilih sendiri ya. Biasanya itu kekuatan akan muncul ketika dia itu lagi sendiri gitu. Biasa harusnya itu seperti itu definisi introvert itu. Jadi bukan bukan yang pendiam, terus nggak mau bercerita. Jadi definisi sebenarnya adalah kekuatannya itu akan muncul ketika dia sendiri, itu sih sebenarnya gitu. Cuma kadang introvert itu diartikan sebagai seorang yang pendiam, sebagai seorang yang nggak mau ngomong, nggak apa ya, lebih banyak nggak aktifnya lah ya gitu ya. Jadi kalau menghadapi suami-suami yang pendiam, yang introvert, itu yang pertama ya kita memang harus super aktif gitu ya. Kita yang harus aktif duluan gitu. Karena kalau nggak kayak gitu kita jadi sedih sendiri. Jadi kalau bisa, kalau misalnya kitanya introvert, jangan cari pasangan yang introvert, nanti jadi diem-dieman, kasihan anaknya nanti nggak belajar ngomong gitu Iya, ya. Jadi jadi kalau tenang. jadi kalau suaminya introvert, kalau bisa kitanya jangan yang introvert ya, atau pertengahan aja nggak apa-apa gitu. Jangan yang ekstrovert banget juga nggak masalah. Jadi kalau sama introvert kita harus yang super aktif. Jadi kita yang aktif, nanyain, kamu maunya gimana, dan jangan merasa jenuh dengan keaktifan kita gitu. Jadi kan ada yang, aduh capek banget sih suamiku nggak mau inisiatif sendiri gitu. Kita harus wajar ya, kita harus menerima. Jadi balik lagi ya, kita harus menerima kekurangan dan kelebihan pasangan seutuhnya. Kalau suami kita introvert berarti kita yang harus aktif, kita yang harus tahu bahasa tubuhnya. Biasa orang introvert itu dia emang jarang ngomong tapi bahasa tubuhnya itu menunjukkan gitu. Kita harus paham itu bahasa tubuhnya. Terus kita bisa tanya nih ke kakaknya, adiknya, ibunya gitu. Kalau kayak gini itu maksudnya apa sih ya? Dia tuh pengennya apa sih sebenarnya ya gitu. Bisa seperti itu. Terus dipancing ya. Kalau misalnya kayak kita mau tanya sesuatu kayak bahasa cinta atau mau merumuskan visi misi pengasuhan, itu dipancing ngomongnya. Jadi ngomongnya itu dengan bertanya. Bertanya itu bukan pertanyaan terbuka ya. Jadi berikan pilihan gitu. Kamu itu sukanya ini apa ini? Gimana ya visi misi pengasuhan kita itu yang jadi keluarga Qur'ani apa jadi keluarga yang bermanfaat ya gitu misalnya. Jadi dikasih pilihan karena kalau misalnya kita bagaimana, mengapa gitu tuh pasti jawabannya heeh, oh iya, oh gitu gitu. Oh Iya. biasa jawabnya sedikit-sedikit gitu. Jadi pancing dengan pertanyaan yang sifatnya itu pilihan gitu ya. Jadi kalau emang dia introvert jangan memaksa dia untuk jadi ekstrovert. Jadi kitanya yang harus berusaha, bisa beradaptasi dengan pasangan kita gitu. Di balik keintrovertannya mungkin dia ada tipe yang sangat mesra, sangat romantis, ya kita nggak tahu ya gitu kan. Jadi balik lagi di balik satu kekurangan pasangan kita itu pasti ada banyak sekali kelebihannya gitu. Semoga menjawab ya Mbak Asri. Asri ya tadi. Jadi ingat kayak kata waktu itu kan waktu Bu Eli bilangnya kalau untuk anak mungkin bisa juga untuk suami. Kalau untuk anak yang Mhm. diem kita harus punya 1000 pertanyaan, tapi untuk anak yang aktif dan suka bicara atau suka nanya kita harus punya 1000 jawaban untuk anak. Nah, betul. Ya sebenarnya tuh bisa loh. Jadi buat anak sama suami kan suami itu bayi besar ya nggak Iya. sih? Baik, nih ada pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari Mbak Siti, Assalamualaikum dok, kadang nih saya suka mumet kalau suami lagi ngajak karena ngantuk, capek seharian dengan anak-anak dan urusan rumah. Gimana tipsnya untuk tetap melayani suami, melayani suami. Kadang suami pun suka bete kalau nggak dapet. Ini di Ini di banyak mana sih, Dok? Di mana tanda sih, ininya Mbak? di chatnya dok. Tapi kok nggak ada ya di aku? Oh, ini Eh, kali daily basis Private, ya? iya Oh, private. bisa Ini diulangin coba nggak, Mbak, tadi? sebentar. Mungkin ininya ya titik komanya sama tanda quote-nya itu. Jadinya, Assalamualaikum dok. Ini saya suka mumet kalau suami ngajak karena ngantuk, capek seharian sama anak-anak dan urusan rumah. Gimana tipsnya untuk Oh, tetap iya ya. melayani suaminya? Kadang Oke. suami juga suka bete kalau nggak dapet katanya. Mungkin nggak puas Iya. kali ya soalnya di quotes gitu.
Hmm. Iya. Iya sih, ya ini ya kalau udah situasinya seperti ini tuh memang harus ada saling memahami ya antara suami istri. Suami harus paham, istrinya capek, istri juga harus paham suaminya seperti ini. Nah, jadi gini, kalau misalnya udah masalah, ini kan masalah seks ya, yang dia ditanyakan ya gitu, minta jatah kan. Eee, Kuncinya itu, kita tuh kan nggak boleh menolak ya. Kalau kita menolak mah kita dilaknat ya sama malaikat gitu kan. Iya. Maka tapi kita itu bisa loh menunda gitu. Menunda dengan negosiasi gitu. Sebenarnya bisa banget kalau misalnya kayak nggak urgent gitu ya, itu sambil dilihat juga. Karena takutnya apa? Takutnya adalah ketika mungkin suami di luar sana lagi pengen, lagi ngelihat wanita yang bagaimana gitu ya, sehingga dia kepengen. Jadi sampai rumah dia tuh pengen melampiaskan ke istrinya. Dia tuh sebenarnya niatnya baik gitu loh. Jadi makanya kenapa kita kok kalau misalnya menolak suami kok kita sampai dilaknat gitu ya. Tapi kalau kita udah capek banget kan takutnya kita nggak maksimal gitu melayaninya kan. Nah kalau bisa dinegosiasi dulu sama suaminya. Aku mau tapi boleh nggak besok aja gitu. Jadi tetap dilayani cuma ditunda waktunya gitu loh. Cara Biar bicaranya ya, Dok. heeh, capek banget ya Allah tadi tuh anak-anak tuh gini 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 gitu. Sebenarnya aku pengen sih, boleh nggak, besok pagi aja deh, besok pagi ya gitu. Aku janji deh besok pagi aku udah siap pakai lingerie gitu misalnya. Hmm. Kalau bisa dinegosiasi seperti itu sampai si suami bilang, "Iya nggak apa-apa," gitu. Kalau misalnya ya nggak papanya itu dilihat, ya nggak papanya tuh, yang nggak apa-apa yang ikhlas atau yang kayak nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas tetap dilayani walaupun capek nggak apa-apa. Hmm. Semampunya aja karena itu, takut ya, takut di luar sana dia mungkin ya seperti itu. Tapi kalau masih bisa dinegosiasi alhamdulillah Iya. gitu ya. Jadi tetap, ini, berusaha untuk negosiasi nggak masalah sih gitu. Berarti bukan ditolak tapi ditunda ya, Dok? Heeh. Iya, siap. Bismillah. Kayak nggak dosa juga gitu, Iya. banyakin istighfar aja. Ya sebenarnya kesepakatan yang penting ya, Dok. Dari Heeh, jadi awal ya biar SOP. sama-sama ini, sama-sama apa, sama-sama memahami gitu loh. Iya. Ini selanjutnya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Boleh. Dari Mbak Aryani. Assalamualaikum, Dok. Bagaimana tips menjadi ibu dan istri yang menyenangkan bagi anak dan suami? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini sih tergantung suaminya masing-masing ya. Jadi kita harus tahu, ya itu tadi ya, kita harus tahu bahasa cinta suami kita apa. Kita harus tahu apa yang suami sukai. Makanya sebelum nikah coba buat SOP itu, apa yang kamu sukai dari aku, apa yang kamu tidak sukai. Kalau kamu marah, kamu pengen diapain, itu ditulis gitu. Jadi dari awal udah dikasih tahu. Nah, tapi saya nggak tahu sih ya, tiap orang tuh kan memang berbeda-beda, cuma memang laki-laki itu dominan ya, yaitu ya 3 hal, mata, perut, sama kemaluan tuh harus dijaga gitu. Semua laki-laki pasti senang gitu ngelihat istrinya cantik, ngelihat istrinya wangi, itu dijaga dari segi mata. Dari segi perut ya, jangan buat suami kita kelaparan gitu ya. Walaupun kita nggak bisa masak enak nggak apa-apa, go apa ya, ya itu apa sih kok dari tadi sebut merek, kita ojek online aja nggak apa-apa gitu Iya. maksudnya, beli di luar nggak masalah gitu. Terus, itu perut ya, sama kemaluan itu ya tadi kalau misalnya saya minta jatah kita layani, itu 3 hal yang harus dijaga. Terus kalau suami pulang disambut ya, disambutnya itu kayak disambut kayak seorang presiden datang gimana ya, kita, apa namanya, berhias gitu, ya pokoknya kita siap buka pintu gitu. Sebelum suami buka pintu kalau bisa kita udah bukain pintu duluan. Kalau saya sama anak saya tuh seperti itu, jadi ketika suami cukup buka pagar, terus kita udah buka pintu duluan, "Yeay, Abi datang!" gitu, dan dia sangat senang gitu. Ketika dia udah capek di rumah, capek di tempat kerja ya, suami saya sekolah sih, capek di rumah sakit dan itu ketika dia pulang dia happy, dia seneng gitu disambut sama istrinya, sama anaknya gitu ya, dan kita harus seperti itu. Terus jangan suka marah-marah, itu yang paling penting. Ini masuknya nanti ke manajemen emosi ibu sih ya, jadi jangan suka marah-marah ke anak, jangan suka marah-marah ke suami gitu ya. Kalau marah tulis aja, gitu, tulis itu bisa buat mengalirkan emosi. Jadi emosi itu bukan dipendam juga ya, tapi dialirkan. Bisa dengan tarik nafas, yang tadi seperti saya ajarkan, terus stop, breathe, break ya. Bisa juga dengan
menulis. Jadi nulis gitu sampai kertasnya robek nggak apa-apa. Kalau misalnya masih ada energi emosi gitu, kita bisa alirkan energi emosi misalnya dengan masak-masak WC, bersihin motor, mobil gitu. Jadi energinya itu biar keluar. Jadi biar nggak terlampiaskan ke suami dan ke anak, tapi biar terlampiaskan ke hal-hal yang positif gitu. Jadi jangan suka marah-marah. Terus jadilah gini, satu lagi adalah eh, kan suami kita itu pasti di keluarganya itu ada kekurangan. Misalnya ada sesuatu yang dia tidak dapatkan di keluarganya, maka kita harus isi kekurangan itu gitu. Gitu caranya ya. Jadi ketika mungkin di keluarganya ibunya itu suka ngomel-ngomel. Mungkin di keluarganya itu dia jarang diapresiasi. Maka istrinya harus mengapresiasi dia, istrinya nggak boleh ngomel-ngomel gitu. Sesuatu yang dia tidak sukai di keluarganya itu kita berusaha untuk mengisi kekurangan itu gitu, menambal yang bolong-bolong itu. Maka dengan begitu suami kita tuh takluk sama kita gitu. Jadi mungkin dia akan lebih memilih kita gitu, dia akan sangat sayang sama kita karena dia tidak mendapatkan kasih sayang itu di keluarganya, dia hanya dapatkan di istrinya. Sehingga dia akan sangat menyayangi kita dan kita pasti akan jadi istri yang tidak tergantikan. Gitu ya. Semoga menjawab. Ya, semoga terjawab ya Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Aula 2037 atau Intan Lazuardi nih Dok. Assalamualaikum Dok, suami saya hobi main game. Biasanya pulang kerja atau ada waktu luang sedikit, dia langsung pegang HP main game. Kami akhirnya membuat semacam aturan bahwa boleh main game asal anak-anak sudah tidur. Karena anak-anak juga ingin bermain dengan ayahnya setelah seharian ditinggal bekerja. Nah, permasalahannya dia terkadang lupa begitu sampai rumah, mandi, rehat sebentar, langsung main game, dan yang protes itu anaknya, bukan saya lagi. Gimana ya Dok cara berkomunikasinya agar kami selalu ingat dan menjalankan aturan-aturan yang tadi? Oke, sebenarnya itu udah bagus ya, dia udah buat aturan sama suaminya. Tapi memang suami-suami itu suka lupa kali ya. Dia lupa, dia capek gitu. Jadi menurut saya ketika ya itu ya, pada saat suami pulang kerja, bagaimana kita benar-benar menyambut suami gitu, dengan benar-benar luar biasa, dengan anak udah siap diajak main misalnya, tapi sebenarnya dia itu capek. Tapi kalau dia itu capek dan dia itu bahagia hatinya, dia bisa nih main sama anak. Tapi kalau dia capek, dia tidak bahagia hatinya, dia akan mencari kebahagiaan lain, yaitu di game gitu. Jadi games itu sebenarnya adalah sarana dia me time ya. Jadi kalau mungkin ada aturan yang harusnya dirubah. Bisa jadi gini, mungkin dia capek nih di habis kerja dia pengen main game. Kasihlah dia waktu me time, waktu istirahat main game, entah itu 5 menit, 10 menit gitu ya. Terus ntar udah 5 menit kita jadi alarm hidup nih. Udahan mainnya, misalnya kita ngasih dia main game 10 menit, di menit ke-8 tuh kita udah mulai ngomel ya, kita udah mulai jadi alarm. Entar menit ke-8, ke-9, ke-10, jadi dia tuh nggak bisa kalau cuma dikasih alarm 1 kali gitu. Bisa sampai 3 kali, 5 kali gitu, baru dia mau selesai main game-nya. Atau enggak langsung anaknya datang, langsung, "Itu tuh Abi lagi main," gitu ya. Terus habis itu anaknya langsung nyamperin gitu, terus kita ngomong, "Itu anaknya udah ngajak main, nggak kasihan apa, udah seharian ditungguin." Terus saya baru buat feed di IG yang paling terakhir ya kalau nggak salah, nanti bisa di-share ke suaminya ya, bahwa kasihan loh anak istri kita itu udah nungguin kita dari pagi ya, 8 jam, 10 jam, bahkan yang LDM tuh mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan nungguin suaminya gitu. Dia tuh pengen banget gitu ayahnya tuh pulang. Lah kok pas ayahnya pulang malah dicuekin anaknya. Nggak ini, hancur hatinya itu loh, ya nggak sih? Udah ditungguin, ya Allah pengen banget supaya ayah cepetan pulang. Kadang tuh, pasti kita nih ya, dulu saya pernah jadi ibu rumah tangga di mana sejam atau 2 jam sebelum suami pulang tuh, "Ya ampun sebentar lagi suamiku pulang, seneng," gitu kan. Pas suami pulang, ya ampun sedih banget, ditinggal main game gitu kan. Kayak dia nggak menghargai kita, itu boleh diomongin sama suami gitu. "Mungkin kamu nyuekin aku nggak apa-apa, tapi please jangan nyuekin anakku," gitu. Jangan nyuekin anaknya, karena anak itu butuh ayahnya gitu. Bisa digituin.
Jadi aturannya itu pertama bisa diubah ya, mungkin suami tidak nyaman dengan aturan yang cuma jangan main di depan anaknya, sedangkan anaknya belum tidur jam segitu, nunggu anaknya tidur, misalnya anaknya tidur jam 10, suami juga udah kadung ngantuk terus nggak bisa main game. Jadi aturannya itu dibuat sama-sama enak, misalnya ya kan pada saat pulang dia perlu istirahat dulu baru main sama anak, misalnya ya mungkin kasih aja main game 5 sampai 10 menit, tapi setelah itu dia gini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kasih konsekuensi ketika dia melanggar. Itu konsekuensi harus dibuat gitu. Kalau kamu melanggar, HP aku sita gitu. Jadi harus tegas konsekuensinya yang buat jera. Jangan kamu melanggar, nanti kalau kamu melanggar nggak aku masakin gitu. Jangan gitu. Kalau kayak gitu kan nggak nyambung ya. Jadi harus dibuat konsekuensi juga gitu. Kalau misalnya kamu melanggar aturan, maka kamu harus disita HP-nya gitu. Disitanya jangan sehari, 3 hari, seminggu gitu. Tapi pas di rumah aja gitu ya. Terus jangan jangan lupa ya tadi yang seperti saya katakan bahwa perlu tuh kadang suami diingetin berkali-kali karena kalau nggak diingetin sama kayak anak ya namanya si bayi besar juga butuh pengulangan pengulangan berkali-kali biar dia tuh ingat gitu. Itu ya, semoga menjawab. Berarti selama udah ada kesepakatan bersama tinggal diingetin aja ya, Dok. Tapi kita juga ini ya harus apa ya? Kenapa sih kita juga ini introspeksi diri? Kenapa sih suami kita kok lebih memilih game daripada istri dan anaknya? Apa ada yang salah dari kita gitu? Apa kita tidak memenuhi kebutuhan fisik dan emosionalnya? Apa hadirnya kita tidak membuat dia bahagia sampai dia harus ngegame? Nah gitu. Kita juga introspeksi diri ya. Kurang semenarik game gitu ya, Dok. Lanjut Iya, ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. boleh. Dari Mbak Guti Pinandita. Assalamualaikum, Dok. Bagaimana tips supaya suami lebih tegas ke mertua dan orang tua tentang prinsip pengasuhan anak kita? Misal kalau ke kakek nenek dikasih screen time, padahal di rumah anak nggak pernah dikasih screen time. Suami saya masih suka nggak enakan menegur ortu dan mertua. Iya, memang ya wajar seperti itu ya. Saya juga nggak enak gitu kan menegur mertua sama orang tua gitu ya. Rata-rata sih seperti itu, apalagi kalau tipe suami-suami yang baik ya, namanya suami kan dia masih butuh ridho ibunya, kalau ibunya udah nggak ridho, aduh nggak cuma hancur masa depannya, masa depan kita juga gitu. Karena itu ridho ibu, ridho orang tuanya itu kan benar-benar berpengaruh ya, mungkin dia nggak pengen menyakiti hati ibunya. Ini terjadi pada saya dulu waktu masih serumah dengan mertua ya, bagaimana seorang anaknya itu dikasih screen time terus. Bener-bener waktu itu. Jadi tuh untuk menghadapi perbedaan pola asuh orang tua dan mertua itu memang agak tricky ya. Mereka itu pengalamannya banyak gitu, tapi mungkin ilmunya nggak update. Tapi kalau kita kebalik, pengalaman kita dikit, ilmunya update gitu kan. Nah, kalau orang mertuanya misalnya masih bekerja, bayangkan ya mertua itu udah lagi bekerja atau mungkin dia lagi capek, udah tua, suruh ngasuh anak gitu kan. Mungkin dia itu capek gitu, dia lelah, akhirnya si anak dikasih screen time. Kita juga harus, apa ya, berusaha berempati ya, berusaha seandainya kita jadi mertua gitu, mungkin kita juga akan memberikan screen time karena kita capek gitu ngurusin anak kecil ya. Maka dari itu kita harus berempati dulu, kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya, mertua atau orang tua kita. Kalaupun kita mau menegur, itu ada caranya gitu, menegur mereka itu jangan sampai kesannya menggurui ya, karena kalau menggurui ya takutnya mereka tersinggung, nah itu bahaya lagi mereka sakit hati, namanya orang sudah tua itu pasti sensitif banget. Kita ngomong dengan nada datar salah, nada tinggi salah, nada rendah salah, kita pasti akan selalu salah gitu. Karena mereka merasa pengalaman mereka banyak. "Ih, aku tuh udah ngebesarin kamu, aku udah ini," gitu, "kamu kok sekarang malah menggurui." Kalau orang tua saya tuh dulu bilangnya, apa, "Bebek kok diajarin berenang," gitu. Kalau udah seperti itu, ah berarti orang tua berarti kata-kata saya ini menggurui nih gitu, jadi diubah kata-katanya. Maka kalau misalnya sama mertua atau orang tua itu boleh ditetepin juga aturan screen time, dikasih tahu. Jadi itu gini, eee, pertama kita harus menyediakan mainan-mainan yang menarik ya, buat anak kita supaya anak kita tidak terpengaruh oleh screen time itu. Kita harus, benar-benar menanamkan value ke anak kita gitu, supaya anak kita itu yang akan menasehati si kakek neneknya ini. Kita mungkin nggak bisa nasehatin kakek nenek, tapi anak kita tuh bisa gitu. Nggak boleh Eyang, soalnya kalau lama-lama nonton HP itu nanti matanya jadi rusak gitu.
si anak bisa ngomong gitu, tapi kalau kita yang ngomong sakit hati kan, mertua kita, orang tua kita. Padahal ya memang, kalau misalnya kita mau ngomong sama orang tua mertua tuh bilang, jangan pakai menurut kita, tapi menurut expert. Misalnya kalau kata WHO, itu anak umur sekian, anak umur kurang dari 1 tahun itu, nggak boleh dikasih screen time lama-lama, atau kalau anak umur lebih dari 2 tahun itu screen time-nya cuma 1 jam aja gitu. Boleh sih sebenarnya pakai screen time, tapi nggak boleh lebih dari 1 jam gitu misalnya. Ini ada gambarnya gitu, tunjukin gambarnya. Nanti bisa matanya takut rusak, otaknya juga takut fungsinya menurun gitu misalnya. Terus kalau misalnya kayak tetap kekeh gitu ya, maka kita tahu ya bahwa sebenarnya screen time itu bagus kok, kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi, siapkan video-video edukatif gitu, video-video pelajaran gitu. Dulu akhirnya saya nyiapin, video, aneka bentuk, jadi dia belajar bentuk, pada saat dia screen time dia tuh belajar gitu. Screen time itu tidak hanya Cocomelon, tidak hanya Baby Shark gitu ya, tapi banyak gitu. Ada hal yang lebih edukatif gitu kan ya, bisa belajar angka, belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna anak saya tuh bisa hafal Asmaul Husna itu malah dari screen time gitu. Jadi dari mendengar video itu gitu. Bisa gitu. Jadi siapkan screen time itu yang bagus. Jadi kita ada namanya modifikasi negosiasi ya. Kalau kita nggak bisa negosiasi, kita bisa modifikasi nih gitu. Kita buat screen time itu jadi media edukasi buat si anak gitu. Kalau memang udah terpaksa banget ya. Kalau emang nggak bisa tuh orang tuanya gitu. Terus yang jalan terakhir adalah ajak sama-sama ke spesialis anaknya. Jadi ketika ke DSA, ajak tuh mereka. Jadi DSA-nya biar yang nasehatin, kita pancing DSA-nya sampai DSA-nya tuh ngomong, "Bu, kalau screen time itu nggak baik," gitu. Jadi yang ngomong tuh DSA-nya, bukan kitanya. Jadi mereka sama-sama dengar gitu. Gitu ya, semoga menjawab. Berarti antara cucunya yang langsung ngingetin nenek kakeknya atau langsung ke ahlinya ya, Dok? Mhm. Ya, berikutnya ada Mbak Cika Basrah. Ini lanjut nggak apa-apa ya, Dok, Nggak pertanyaannya? apa-apa, boleh. Assalamualaikum, Dok. Bagaimana untuk menjaga emosi, kewarasan berpikir, dan menangani kelelahan fisik saat kita sebagai wanita bekerja harus mengurus rumah tangga, sementara suami sedang tidak bekerja terdampak pandemi. Kelelahan saat bekerja dan harus berhadapan dengan suami yang pasif dalam membantu tugas rumah tangga harus diminta, dan saya bukan orang yang suka menyuruh, tapi ingin suami yang paham kalau rumah kotor. Minimal minta anaknya membersihkan, membantu membersihkan kamar mandi. Akhirnya sering keluar kata-kata capek cari nafkah, capek urus rumah tangga. Di rumah ini isinya orang bukan sih? Kok nggak ada yang bantu-bantunya? Kamar mandi kotor kok betah aja ya? Emang di sini Saya yang minum punya... dulu ya. Kenapa, Nggak Dok? apa dilanjutin, mau minum dulu sebentar. Oh iya, silakan, Dok. Kamar mandi kotor kok betah-betah aja ya? Emang di sini yang punya tangan dan mata cuman mama ya? Duh, ngerasa dosa sih rasanya, tapi kata-kata itu harus keluar biar rasanya plong. Terima kasih, Dok. Iya ya, benar. Tadi saya udah baca sih, ya Allah gitu. Kalau saya jadi suaminya, saya juga sakit hati loh. Tapi kalau misalnya Anda jadi suami Anda gimana? Sakit hati juga nggak sih diomongin kayak gitu? Ya ampun, aku kok harga dirinya rendah banget, udah aku nggak kerja, terus istriku ngomong kayak gitu. Sedih loh suaminya. Kalau suami sakit hati, dia nggak ridho, kita yang dosa gitu ya. Buat apa kita capek-capek cari nafkah, kita capek-capek ini, tapi kita dosa gitu. Bisa seperti itu gitu. Jadi sekali lagi ya, kita tidak boleh menganggap suami kita itu peka gitu. Jadi jangan pernah berharap suami itu peka ya, itu paling penting gitu. Karena kalau kita berharap suami kita peka, akhirnya kita malah keluar kata-kata yang kayak gitu, menyakitkan hati. Keluar kata-kata yang pedes. Tapi kalau kita nggak susah loh minta tolong. Kenapa kita minta tolong nggak bisa, tapi kita ngeluarin kata-kata pedas itu bisa. Itu kan menurut saya itu sebuah keanehan gitu. Tapi itu mungkin itu adalah ekspresi dari kemarahan ya. Karena kalau orang itu udah capek, itu tuh bener-bener nggak bisa diobatin selain istirahat. Kalau orang udah capek, makanya bagaimanapun seorang perempuan itu kalau bisa jangan terlalu capek. Karena kalau dia capek, dia tuh kan kayak jantungnya rumah tangga ya.
ketika dia capek bekerja, dia capek ngurus anak gitu ya, dia pasti akan marah-marah gitu. Setan tuh pasti akan datang dan mempengaruhi dia gitu karena dia udah capek banget. Fisik itu tidak bisa dibohongi gitu. Kalau dia capek, dia harus banget istirahat, harus gitu. Kalau misalnya saya lagi capek tuh saya nggak mau deket-deket dulu sama anak karena saya pasti akan marah-marah terus sama anak saya. Itu berlaku sama kita semua. Kalau kita lagi capek usahakan jangan handle pekerjaan apapun, langsung istirahat aja gitu. Langsung istirahat. Nah, ini agak susah bagi orang-orang yang perfeksionis ya, bagi orang-orang yang melankolis yang dia itu, "Aduh aku nggak bisa tidur kalau nggak bersih, aku nggak bisa tidur kalau aku harus ngerjain ini semua gitu." Nah itu agak susah sih bagi orang-orang yang seperti itu. Dulu saya seperti itu, cuma lama-lama tuh bisa juga sebenarnya kalau dipaksa tuh bisa loh sebenarnya. Turunkan, nilai keteraturan kita gitu, nilai kebersihan itu diturunkan demi kewarasan gitu. Sebenarnya rumah dengan mainan yang berantakan anak-anak itu nggak apa-apa dibandingkan kita yang marah-marah gitu. Nggak apa-apa banget loh, kita itu wajar ya, kan apalagi punya anak kecil ya, rumah berantakan, nggak bersih itu wajar banget. Jadi itu nggak apa-apa banget, sebenarnya itu nggak apa-apa gitu. Hal yang seperti ini tuh harus kita turunkan gitu, turunkan nilai, kerungsingan, nggak apa sih bahasanya, pokoknya turunkanlah, eee, standar Standarisasinya. ya, standar kebersihan, standar kerapian itu diturunkan gitu. Kalau emang nggak bisa sewa ART, tapi kalau sewa ART nggak apa-apa sewa ART aja gitu. Tapi kalau nggak bisa ya itu harus diturunkan karena kita butuh istirahat. Kalau kita nggak bisa istirahat, ya akhirnya keluar kata-kata macam seperti itu, keluar marah-marahnya, tanduknya itu keluar gitu kalau kita nggak istirahat, apapun itu permasalahannya, gitu. Jadi kalau udah capek, coba istirahat dulu sebentar, take a nap gitu ya. Kalau kita udah lebih segar itu biasanya kita nggak akan semarah waktu kita capek gitu. Jadi memang kalau kita lagi marah itu kita perlu mikir, sebenarnya aku tuh marah karena apa ya? Bener nggak sih aku tuh marah karena ini gitu? Apa cuma gara-gara capek aja? Apa gara-gara PMS aja gitu? Dan itu ya jangan lupa minta tolong aja, ngomong aja gitu. Nggak apa-apa sebenarnya, jadi jangan apa, jangan sungkan untuk minta tolong ke suami. Bukan nyuruh sih ya, bukan nyuruh-nyuruh, tapi minta tolong gitu. Minta tolong dong, ini aku capek banget, minta tolong ya. Jadi pakai iMessage. Jadi kayak apa ya tadi ya, minta tolong kayak kayak minta tolong ke superhero gitu kan tadi ada ya cara minta tolong, "Aku tuh capek banget gitu, aku udah seharian banget, tolong ya bantuin." Kadang kita bilang, "Aduh kamu tuh nggak tahu apa rumah ini, ya ampun nyapu dong," gitu. Kadang minta itu bukan minta tolong, ini nyuruh gitu. Tapi kalau minta tolong beda, "Boleh nggak minta tolong buangin sampah," gitu. Jadi kayak bener-bener ya begitu ya, emang harus seperti itu sih sama suami-suami tuh. Harus Karena kalau memelas ya. misalnya heeh, karena kalau nggak kayak gitu tuh dia orang kayak gitu aja kadang nggak ditolongin, apalagi yang kadang kalau apalagi sekarang ini ya suami kita kan kondisinya lagi di bawah ya. Kalau suami kita kondisinya lagi di bawah, maka jangan nyungsepin gitu loh. Dia udah di bawah, terus kita jatuhin lagi, kasihan gitu. Maka dimotivasi suaminya. Ketika Rasulullah itu waktu menerima wahyu itu kan menggigil gitu, yang harus dilakukan adalah memberi kenyamanan gitu. Dalam situasi apapun, pada saat kita jatuh, suami kita di bawah gitu ya, maka disitulah istri itu diuji gitu. Dia masih setia nggak? Dia masih bisa nggak nemenin? Apakah kita mau jadi seperti Khadijah atau seperti istrinya Nabi Ayub yang ketika Nabi Ayub sakit dia tinggalin. Akhirnya dihukum kan? Tapi akhirnya balik lagi bertobat gitu, mau jadi yang mana gitu. Pada saat suami kita lagi di bawah, maka ya kita motivasi usahakan kita tidak mengeluarkan kata-kata itu, karena itu kata-kata yang sangat menyakitkan bagi dia gitu ya. Jadi dimotivasi suaminya, supaya suaminya mungkin nanti kalau kita motivasi dia akan punya ide-ide brilian lain gitu ya. Mungkin di sini kita lagi diuji nih, kalau kita bisa jadi istri yang baik, mungkin suami kita akan dikasih pekerjaan nih sama Allah mungkin ya. Tapi kalau kita malah jadi tambah seakan-akan kita adalah sebagai ratu, raja gitu ya, yang malah, jadi naik tingkat gitu,
malah ya mungkin akan seperti itu terus gitu. Mungkin kita lagi diuji nih sama Allah gitu. Sesetia apa, sebaik apakah kita menjadi seorang istri gitu ya. Tapi cuma dalam masalah ini sih kita udah temu nih akar permasalahannya ya Mbak ya. Akar permasalahannya adalah capek gitu. Memang capek gitu. Aku itu capek banget ya. Tapi ya itu, kita harus cari win-win solution. Kalau suami nggak bisa, anak nggak bisa, mungkin sewa ART. ART-nya mungkin ART yang cuma beberapa jam itu kan nggak mahal ya. Atau Hmm. mungkin ada pekerjaan yang didelegasikan, misalnya mencuci aja gitu yang didelegasikan gitu. Kalau misalnya mau minta tolong, itu minta tolong aja. Daripada kita ngedumel, keluar kata-kata pedas, mending kita minta tolong kan gitu. Minta tolong itu kita nggak dosa, tapi ketika keluar kata pedas, itu kan dosa gitu ya. Semoga menjawab. Ya, baik, terima kasih dok. Kemudian lanjut lagi ya dok, pertanyaan Boleh. selanjutnya masih ada beberapa. Aku kalau Ada jawab dari banyak. Maaf ada ya. dari Mbak Faradina Kurniawati. Assalamualaikum dok. Panggilan antara suami istri di depan anak baiknya ayah ibu atau mama papa atau anak-anak dibiarkan mendengar panggilan sayang antara ayah dan ibunya. Jazakillah khair dok. Oke, ini saya tuh pernah baca sih ya dulu, tapi belum paham banget ya, nanti bisa dibaca lagi kalau terkait dengan agama itu boleh nggak sih kita manggil abi, umi, ayah ayah ibu tuh boleh nggak? Nah itu nanti boleh dicek ulang lagi ya gitu, apa boleh atau enggak secara agama ya. Tapi kalau menurut saya tuh nggak apa-apa kok, nggak masalah gitu. eh kita manggil panggilan sayang ke suami cuma nggak sering-sering aja gitu. Kalau misalnya tergantung si anak juga, kalau misalnya anaknya masih kecil-kecil, ya usahakan mungkin dia kan juga belajar ya mengucapkan abi, umi gitu kan. Tapi kalau misalnya mungkin pada saat anak kita udah besar mungkin boleh panggilan sayang gitu, habi apa ya gitu, beb, apa sih boleh gitu ya. Tapi kalau anak yang kecil-kecil mungkin boleh, cuma pas di depan jangan di depan anak. Kalau di depan anak takutnya dia niru kan ya gitu. Cuma dilihat lagi kata-katanya itu apa, karena kita kan ngajarin anak kecil ngomong juga. Kata-kata sayangnya itu seperti apa, masih masuk akal nggak gitu. Kalau misalnya kayak Kanda, Dinda gitu kan, nanti si anak jadi ikutan manggil Kanda, Dinda tuh, gitu. Jadi saya, ini dari perspektif, pengasuhan ya, Iya. jawabnya bukan dari perspektif agama. Kalau dari agama nanti coba dicek lagi ya, dicek ulang lagi itu boleh nggak sih gitu. Kalau saya sama suami saya sendiri sih, memang berbeda gitu ketika, anak manggil abi, umi, tapi saya sama suami manggilnya suami istri gitu. Jadinya kadang jadi ya itu pas suatu ketika gitu anak saya tuh bilang bapaknya abi itu bilang, "Suami suami," gitu. Jadi Ya ikutan. bayangin, jadi anak saya itu ya anak saya sama-sama cowok yang bilang suami-suami gitu kan akhirnya, oh gitu ya berarti ini ngaruh nih, nggak bisa nih aku berarti nggak bisa nih bilang kalau di depan anak, susah. Jadi karena anak itu kan mencontoh dari apa yang dia lihat ya gitu. Jadi, ya tetap dijaga kalau dari pengasahan anak seperti itu. Semoga menjawab ya, Mbak. Iya, siap. Gitu Mbak Faradina. Selanjutnya dari Umu Mikdad. Assalamualaikum dok. Menurut dokter pelayanan untuk suami itu meliputi apa saja? Aduh, pelayanan untuk suami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pelayanan suami yang paling wajib itu adalah seks. Itu aja sih, itu yang paling wajib. Selain itu tuh bukan sebuah pelayanan, tapi kayak apa ya, ya saling bukan melayani suami, tapi saling melayani gitu loh. Kita melayani suami, suami juga melayani kita gitu ya. Jadi tergantung dari suaminya gitu. Ada suami tanyakan kalau misalnya kayak bahasa cintanya pelayanan, mungkin mungkin dia itu butuh dilayani dari pagi gitu sampai malam itu butuh dilayani. Tapi kalau suaminya bukan tipe bahasa cinta yang pelayanan, paling ya di seks terus masak gitu ya. Dimasakin, terus itu aja sih biasanya. Karena takutnya nih kalau misalnya dibilang pelayanan, nanti dibilang pekerjaan domestik itu urusan perempuan lagi, bukan laki-laki. Nah, itu tuh takutnya di sana saya. Jadi kalau misalnya kayak bilang, pekerjaan domestik rumah tangga, nyapu, ini ngepel, terus, nyetrika, terus, menyiapkan baju suami gitu ya. Nanti, jadinya dianggapnya sama suami, dia itu, tugasnya cuma cari nafkah doang. Padahal kan nggak seperti itu ya. Padahal suami itu boleh banget loh dan nggak salah gitu, nggak menurunkan harga diri ketika suami membantu kita buat
nyapu, buat ngepel, bahkan buat masak pun tuh suami juga boleh loh, kan sekarang chef-chef banyak yang cowok gitu kan. Jadi sebenarnya paling penting wajibnya adalah dari segi kebutuhan itu ya, kebutuhan batin ya, apa sih seks, dari segi seks itu yang paling wajib untuk pelayanan. Tapi selebihnya itu kayak sunnah aja gitu loh. Jadi kita mau nyiapin baju suami, nyiapin makan, ya itu kayak sebuah keromantisan kita aja. Jadi pas makan disiapin nasinya gitu ya. Tapi ada juga suami yang nggak suka, aduh nasinya kebanyakan, akhirnya ditaruh lagi gitu. Mungkin ada yang seperti itu, disiapin sepatunya, disiapin bajunya gitu. Itu sebuah kebaikan saja gitu, bukan sebuah kewajiban ya, tapi kebaikan-kebaikan kita supaya suami kita tuh sayang sama kita gitu. Bisa juga kalau suaminya lagi sekolah disiapin pulpennya, bukunya gitu ya, pokoknya disiapin aja semuanya gitu. Itu sebenarnya bukan sebuah hal yang wajib, tapi yang sunnah gitu. Jadi tergantung balik lagi ke suami masing-masing. Baik dok. Berarti itu juga sama kayak kita nyontohin ke anak, gimana nanti dia ke istrinya, gimana nanti anak kita ke suaminya. Kalau kita tuh Mhm, di rumah tuh sama-sama saling saling kerjasama, bukan iya yang hanya betul. ngelayanin suami, tapi anak kita yang laki-laki bisa jadi berbuat baik, ngelayanin, saling bantu Mhm. di rumah. Ya cerdas Mbak Farah, piring cantik. Piring cantik. Selanjutnya ya dok. Mhm. Dari Mbak Aryani kayaknya tadi lanjut nanya kayaknya, jazakillah khair dok, untuk tips ibu menyenangkan bagi anaknya dok, bisa di-share? Ibu menyenangkan bagi anaknya, oke. Jadi itu banyak banget ya kalau misalnya ibu menyenangkan bagi anaknya, itu yang penting buat anak happy ya. Itu sih yang paling penting gitu. Kalau anak udah happy, maka dia pasti bisa, apa ya, tumbuh kembangnya bagus, ininya bagus gitu. Gimana tahu anaknya happy berarti, dia itu lebih sering tertawa, dia akan mencari ibunya, kalau ibunya nggak ada. Terus walaupun dia itu ada mbaknya, ada pengasuhnya, walaupun dia itu sama kakek neneknya sehari-hari, dia akan tetap mencari ibunya gitu. Sebenarnya bukan menyenangkan bagi anak, tapi bonding kali ya. Lebih ke bonding, bagaimana menguatkan bonding itu sendiri kepada anak kita ya. Pertama jadilah ibu yang tidak suka marah-marah. Kenapa saya selalu selalu bilang, "Jangan suka marah-marah jangan suka marah-marah," gitu ya, karena, anak itu kadang gini, aku tuh marah ke anak karena aku tuh sayang gitu sama kamu. Sedangkan anak kita tidak bisa menangkap kasih sayang orang tuanya. Jadi gini, kita tuh perlu banget, memastikan anak itu menangkap sinyal cinta kita. Bagaimana anak tahu kalau ibunya itu sangat mencintainya, sangat menyayanginya, kalau yang ditunjukkan sama ibunya adalah kemarahan terus. Tahu, kita tuh tahu kalau ibu marah. Aku tuh marah tuh bukan karena aku marah bener, tapi karena aku sayang. Tapi anak tuh nggak tahu hal seperti itu karena dia masih anak kecil. Dulu ketika saya kecil, ibu saya tuh suka sekali marah-marah. Sampai saya merasa ibu saya itu adalah ibu tiri, bukan ibu kandung gitu. Pada saat saya dewasa, saya baru sadar bahwa, ya Allah ibuku tuh sayang banget ya sama aku. Itu saya tuh sadarnya ketika saya udah dewasa. Saya nggak tahu waktu saya anak kecil, saya nggak tahu kalau ibu saya sayang sama saya, yang saya tahu ibu saya tuh seperti ibu tiri, udah itu aja. Dan itu, yang akan dirasakan oleh anak-anak kita juga nanti kalau misalnya kita kerjanya marah-marah, karena anak nggak tahu, ibunya kalau ibunya tuh sayang sama kita tuh dia nggak tahu. Yang dia tahu adalah ibu yang sayang sama anaknya adalah ibu yang baik, ibu yang tidak suka marah-marah, ibu yang menyenangkan bagi anak gitu kan. Pertama jangan suka marah-marah, kedua ciptakan kenangan yang baik-baik saja. Banyaklah menciptakan sebuah kenangan baik ya. Jadi itu jangan, ya tadi ya jangan marah-marah, jangan dibatasi gitu ya. Jadi kita harus cari ilmu yang banyak tentang mengasuh anak gitu, supaya kita tuh tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak, kebutuhan fisik maupun kebutuhan emosionalnya ya, itu yang paling penting. Kita penuhi kebutuhan emosionalnya dan kita harus penuhi kebutuhan fisiknya anak. Jadi kadang tuh anak itu kan punya namanya inner teacher ya, tapi kita tuh sukanya ngelarang-larang aja terus gitu. Padahal sebenarnya kita cuma khawatir aja, anak main listrik gitu ya. Dia itu lagi apa ya, mungkin rasa ingin tahunya tuh tinggi, tapi kita ngelarang.
seharusnya jangan sering dilarang, tapi difasilitasi gitu. Ya udah kita buatin listrik-listrik yang nggak berbahaya, saklar-saklar, atau anak lagi manjat-manjat kita suka larang gitu ya. Jadi jangan dilarang, tapi difasilitasi apa yang anak inginkan. Maka dia akan menganggap ibunya, ibuku tahu banget maksudku itu apa gitu ya. Terus sering berempati ya sama anak, seringlah berempati gitu. Kita harus menempatkan diri kita itu sebagai anak kecil gitu ya. Kayak misalnya tuh anak lagi numpahin numpahin apa, gelas atau bawa gelas terus tumpah, kita ya jangan langsung marah gitu, tapi kita harus berempati, "Oh iya, anak itu kan masih anak kecil, belum bisa," gitu ya. Termasuk saat kita menangani tantrum, ketika anak lagi marah, guling-guling gitu ya, guling-guling di bawah gitu, maka kita juga jangan ikutan marah, maka kita harus berempati sama anak kita. Oh, dia anak kecil belum bisa mengalirkan emosinya, berarti kita harus ajarin gitu. Maka untuk menjadi ibu yang menyenangkan, ya itu ya, harus menciptakan kenangan yang baik, jadi jangan marah-marah, jangan suka larang-larang, penuhi kebutuhan fisik dan emosional anak, belajar ya, eee, nanti bisa searching-searching di Google apa aja sih kebutuhan fisik dan emosional anak itu, gitu ya, dan berempatilah ke anak, dan juga jangan lupa buatlah sebuah kegiatan yang, bagi anak itu membekas gitu. Dia bisa mendapatkan kegiatan itu hanya pada ibunya saja, tapi pada ayahnya nggak bisa gitu. Misalnya dan pada orang lain tuh nggak bisa. Misalnya nih, hanya saya yang bisa membacakan cerita yang sangat menarik buat anak saya gitu. Nah, keahlian ibu itu ya, keahlian baca cerita itu harus, dirutinkan. Jadi setiap hari dibacain cerita, setiap hari membuat anak happy gitu. Karena dia ketika dia mau bacain cerita, ketika diceritain sama neneknya, sama bapaknya, sama pengasuhnya itu nggak menarik, jadi dia akan mencari ibunya gitu. Ciptakan itu gitu, ada sesuatu hal keahlian yang kita punya yang dia tidak bisa dapatkan dari orang lain ya gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya, Mbak. Ya, siap. Makasih, Dok. Berarti ke anak-anak itu membentuk kebiasaan baik dan meninggalkan kenangan yang baik buat anak-anak ya, Dok. Iya, betul Hmm, banget. Lanjut ke Mbak Raisa. Dok, kira-kira adakah tips bagusnya ketika sebelum menikah? Apakah perlu dibuat kesepakatan bersama untuk ke depannya sebelum menikah? Misal wanita mengajukan agar nanti kalau sudah menikah ingin disupport agar terus berbakti pada orang tuanya, tidak mau dihalangi. Ya itu kewajiban suami sih sebenarnya karena kan emang gini loh, jadi kalau suami yang baik, suami yang tahu diri lah ya, dia tuh pasti harusnya dia nggak akan menghalangi, ya tadi ya balik lagi dia nggak akan menghalangi seorang istri untuk berbakti ke orang tuanya. Karena dia tahu, karena ridhonya udah berpindah, sedangkan orang tuanya sudah sangat berjasa. Kalau dia sampai menghalangi, ya dosa banget ya nggak sih suami gitu. Aku udah dikasih anaknya udah baik banget sama aku, ngelayanin aku gitu. Masa suaminya menghalangi orang tuanya untuk kita berbakti kepada orang tuanya gitu ya. Itu namanya suami nggak tahu diri kalau menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya untuk mencegah hal itu terus mau dibuat kesepakatan boleh aja silakan, cuma, sama-sama nyaman aja ya gitu. Nanti kalau misalnya kayak saya nih ya, jadi saya tuh dari dulu tuh kerjaannya ngerantau aja ya, dari kuliah merantau, nikah juga merantau. Jadi pada saat saya udah lulus dokter tuh ya, saya tuh udah nggak langsung di rumah. Sampai orang tua saya tuh pas saya menikah itu setiap hari telepon gitu, saking, ya karena saya merasa seperti itu ya, jarang di rumah, terus mungkin orang tua pengen gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya yang kayak ini, jadi kalau rumahnya deket sih santai ya gitu. Orang tua saya di Bali, saya waktu itu di Bogor, sekarang saya di Jogja gitu. Jauh tuh mau berbakti susah kan ya, tapi kalau kayak cuma tetanggaan, cuma satu daerah mah gampang, mungkin saya bisa dibuat kesepakatan seminggu sekali kita, silaturahim ya ke rumah orang tuaku gitu, kita, ngeliatin keadaannya kayak gimana atau seminggu berapa kali ya gitu, nggak apa-apa, nggak boleh aja gitu. Tapi kalau yang jauh nih kayak saya, biasanya sih kondisional ya, aku izinin dong setiap hari nelpon orang tuaku gitu atau, aku, mau setiap bulan pulang berapa kali gitu, itu boleh banget gitu. Biasanya bahkan suami saya tuh sampai ya dia sampai ini, padahal kita nggak boleh ninggalin suami itu sebenarnya lebih dari seminggu ya, tapi saya kalau saya pulang ke rumah, itu suami yang nyuruh gitu. Saya tuh kadang nggak mau karena
jujur saya nggak bisa jauh dari suami saya. Kan seminggu, jangan seminggu 3 hari aja saya udah kangen gitu. Terus tapi suami saya tuh malah nyuruh, "Kamu di rumah aja dulu, kasihan orang tuamu," gitu. Kadang saya di rumah sampai 2 minggu, hampir sebulan gitu. Kadang saya kasihan sama suami saya gitu. Tapi memang harusnya seperti itu gitu. Dia orang tua kita kan juga pasti kangen ya. Saya 2 minggu aja masih orang tua saya masih ini negosiasi gitu. "Boleh nggak tambah seminggu lagi?" gitu. Kadang juga kasihan gitu ya. Maka dari itu kalau jauh boleh banget ini dibuat kesepakatan di awal, terutama yang merantau ya, yang beda daerah, beda pulau gitu bisa. Oke, semoga menjawab ya, Mbak. Ya, siap. Kasih, Dok. Ini kayaknya 2 pertanyaan lagi ya, Dok, yang dijawab sebelum kita penutupan. Boleh. Ada dari Mbak Umu Mikdat lagi. Cara mengalirkan emosi anak gimana, Dok? Misal dia pengen sesuatu tapi sukanya dengan cara nangis. Oh, itu nanti masuknya ke kelas manajemen emosi anak ya, Bu. Jadi saya kasih gambarannya sedikit aja ya. Kalau cara mengalirkan emosi anak itu ada macam-macam, bisa tergantung tipe anaknya juga. Ada anak-anak yang butuh time out. Jadi jadi saya punya cerita bagus ya ini. Jadi tuh dulu anak saya itu kalau marah, cara mengalirkan emosi itu kan bisa tarik nafas, bisa di tangan, gitu. Kalau misal kamu marah kena ke tangan aja ya, gitu. Hitung sampai 10 gitu. Atau kalau kamu marah jangan pukul kepala, jangan pukul apa-apa, pukul kasur gitu. Itu saya dapat dari buku cerita, punyanya Elhanan, apa ya judulnya, Ketika Aku Marah apa ya kalau nggak salah. Itu dari sana. Saya ceritain tuh berulang-ulang, terus saya praktekkan juga. Atau kalau marah, pukul kasur gitu. Dan saya pegang tangannya, pukul kasur, gini nggak boleh, pukul kasur. Jadi kalau marah pukul kasur ya. Kan biasa anak-anak suka kalau marah pukul dirinya sendiri, lempar semua ya. Saya bilang, nggak boleh lempar-lempar, lempar bantal gitu ya. Kalau marah lempar bantal, kalau marah masuk kamar. Kalau marah cari guling gitu. Dulu pas awal-awal belum baca buku itu, kalau marah cari guling masuk kamar. Dulu saya ajarin kayak gitu. Akhirnya dia setiap marah, setiap nangis, dimanapun dia langsung masuk kamar, main guling gitu. Terus pas yang mukul-mukul itu, suatu ketika nih, suami saya tuh nggak sengaja, mungkin suami saya tuh marah atau gimana ya, terus habis itu dia nggak niat mukul, cuma, gitu doang. Terus anak saya langsung ngomong, "Abi kalau mukul tuh pukul kasur Abi," gitu. Terus suami saya tuh langsung kayak, "Hah?" Langsung kayak speechless gitu. Dan cerita ke saya, "Tahu nggak tadi tuh aku sedih banget, aku ditegur sama anak sendiri," katanya. Padahal tuh nggak niat mukul, cuma dia pikir itu mukul, jadi malah disuruh pukul kasur. Nah gitu, jadi tuh ada banyak cara ya, tadi tergantung anaknya. Kalau anaknya tipe yang suka mukul-mukul, suruh pukul kasur. Kalau misalnya yang ada anak yang tipenya suka time out, dia masuk kamar nggak apa-apa. Terus suruh tarik nafas, kalau marah kayak tiup balon, gitu kalau marah. Kalau marah wudhu gitu bisa. Jadi tergantung tipe anaknya dan kita mau bentuk anak kita kayak gimana nih cara ngalirin emosinya. Tapi kalau bisa dimulai dari ibunya dulu ya, karena dia pasti akan menilai kita. Kalau kita marahnya bentak-bentak, dia pasti akan bentak-bentak gitu. Jadi kita dimulai dari kita dulu. Gitu ya, semoga menjawab. Tetap peniru ulung ya. Kuncinya dari orang Mhm, tuanya yang ngasih contoh ya, Dok. betul. Satu pertanyaan terakhir, Dok, dari Mbak Siti Fatimah. Dok, menghapuskan kenangan marah-marah atau kenangan jelek dari ibunya kepada anak. Bagaimana, Dok? Jujur saya pernah cubit, bentak, dan sebagainya. Sekarang saya nyesel karena anak-anak pun sering marah-marah. Yang mana sih? Oh, ini yang paling terakhir ya. Yang paling bawah, Dok. Menghapuskan kenangan jelek kepada anak ya. Habis marah-marah. Pakai 5:1 lagi juga. Jadi satu kemarahan itu dibalas dengan 5 kebaikan gitu. Saya tuh dulu juga suka marah-marah kok karena saya punya inner child kan sebelum saya belajar latihan emosi. Duh, apalagi anak GTM waktu itu ya, bayangin anak GTM kurus, udah lahirnya kecil, terus nggak mau makan, terus bapak ibunya dokter ya pasti netizen itu, aduh netizen itu bener-bener luar biasa. Terus anaknya kecil, waktu itu saya sampai marah luar biasa ke anak saya dan saya punya inner child waktu itu. Anak saya tuh masih kecil ya, masih 6 bulan, baru awal-awal makan tuh saya marahin habis-habisan loh gara-gara nggak mau makan. Padahal tuh sebenarnya nggak baik seperti itu ya, gitu kan.
Terus abis itu akhirnya saya latihan, terus gimana sih caranya nih, aku udah kadung marah-marah nih, aku udah marah-marah sebelum aku belajar gitu, sedih banget waktu itu. Baru tahu kalau ternyata setiap bentakan tuh bisa menghancurkan bermiliar sel otaknya, terus akhirnya berdoa sama Allah, berdoa, "Ya Allah tolong selamatkan anak aku ketika aku marah," karena aku masih belum bisa ngatur emosi waktu itu. Jadi aku berdoa supaya anakku tuh diselamatkan ketika aku marah. Takutnya tuh pas aku mukul gitu, kena pukul anak gitu kan. Nah itu yang ditakutin, jadi berdoanya kayak gitu dan minta dilembutkan hatinya. Terus habis itu setelah baca buku ternyata itu bisa dihapuskan dengan 1:5. Jadi setiap satu kemarahan kita ciptakan 5 kenangan baik gitu. Dan alhamdulillah sih, sampai sekarang karena udah belajar latihan emosi ya, akhirnya, eee, sepertinya nih dia sudah lupa sepertinya. Dia sudah lupa kalau dia pernah dimarah-marahin gitu, kayaknya sih karena dia sangat mencari ibunya banget gitu. Apa-apa ibunya, tapi tetap bisa mandiri gitu loh. Jadi memang ada trik-triknya tersendiri ya, nanti kita bisa belajar di kelas manajemen emosi ibu, pokoknya intinya seperti itu untuk menghapuskan kenangan buruk, kita harus benar-benar ciptakan banyak kenangan baik, kita benar-benar tobat, kita berubah gitu ya, kita ciptakan kenangan baik ke anak, jangan suka marah-marah lagi, terus ajak dia main gitu, minta maaf jangan lupa ya, yang paling penting adalah minta maaf juga. Sip. Minta contohnya boleh Dok, 5:1, misalnya satu Mhm. yang udah kita lakuin kesalahan marah, terus ditutup dengan 5 kenangan baik. Ya, jadi 5 kenangan baiknya mungkin bisa, mmm, kita ajak dia jalan-jalan gitu ya. Pada saat dia marah, pertama kita minta maaf dulu, minta maaf ke anak, terus kita juga nggak boleh ngulangin lagi, terus kita kasih dia kenangan baik, misalnya kayak bacain buku cerita sampai dia happy gitu kan. Terus lebih sering, ngajak dia main, main yang dia sukain, nggak ngelarang-larang, ajak dia jalan-jalan. Beli es krim gitu biasanya sukanya kan, terus beliin mainan gitu. Jadi kayak dibayar dengan sesuatu yang buat dia senang gitu loh, gitu Mmm, contohnya. iya, berarti, sudah sampai ke pertanyaan terakhir, udah selesai ya Dok, Mhm, jazakallahu khairon dokter dan moderator. Pada ada yang beberapa izin pamit, jazakillah khair. mhm. Alhamdulillah rangkaian acara kita pada siang ini sudah selesai. Saya Cut Farah sebagai host dan atas nama panitia Rubik berpikir menyampaikan jazakillah khairan. Terima kasih banyak Dokter Zarafida yang sudah Sama-sama. memaparkan materi untuk semua peserta yang hadir dan ikut belajar bareng juga sama tim Rubik. Untuk Lensa Hijrah juga kami sampaikan terima kasih. Hijrah to Soleha, Aula Family, Remila, Sharing Mom Baby, Kawan Sejalan, Sharing Keluarga, Remisha, dan Dreamco ID yang sudah memberi support dalam berbagai bentuk hingga terselenggara acara sampai saat ini. Semoga Allah ridho atas ilmu dan pelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto. Bagi yang berkenan membuka kameranya, boleh kita ambil foto bersama. Baik, kepada Mbak Admin. Ada Oke. lagi? Ada lagi? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya ada? Baik, Ya, sekali lagi. sekali lagi. Sudah. Ya, baik, makasih Mbak. Ini selanjutnya nanti kan kita ada door prize dari Wardah tadi. Untuk penanya pertama tadi 3 penanya pertama nanti kepada Mbak Tiara, Mbak Asyrianti, dan Mbak Siti bisa japri adminnya Mbak. Bisa japri admin selanjutnya untuk kelanjutan door prize-nya. Baik, semoga Allah ridho dan kita juga mendapatkan keberkahan dan manfaat ya dok Ya, dari amin. telah Mohon maaf dokter kalau misalnya sampaikan. ada salah kata atau yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Iya, Terima kasih Mbak Farah, terima kasih ibu-ibu semua. Semoga apa yang kita sharingkan pada hari ini bisa bermanfaat ya.
Amin. Mohon pamit undur diri juga. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Dengan berakhirnya foto bersama tadi, berakhir sudah acara kita pada udah sore.